Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga ceria selalu. Semoga semangat selalu. Oke, baik teman-teman. Di malam ini kita akan belajar Facebook Ads dan senang banget di malam ini banyak banget yang hadir ya. Lebih dari 900, mungkin hampir 1000 ya. Mungkin di antara teman ada yang nggak bisa masuk juga. Itu mungkin nanti di YouTube ya. Nah, malam ini kita akan belajar teman-teman kurang lebih 2 jam. Jadi silakan teman-teman nanti disiapkan, cemilannya, siapkan kopinya ya, siapkan catatannya, boleh silahkan ya. Saya akan berikan teman-teman, ilmu sedetail-detailnya buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau sudah ngiklan, nanti teman bisa ngiklan dan nggak boncos lagi. Oke, sebelum lanjut saya mau tanya, udah siap untuk belajar malam ini? Boleh komen yuk teman-teman, udah siap? Ketikkan siap bagi yang sudah siap ya, ketikkan siap yang siap untuk belajar malam ini. Kita akan senang-senang selama 2 jam ya, 2 jam ya teman-teman, 2 jam. Bagi teman-teman yang di Indonesia Tengah dan Timur, boleh siapkan kopinya ya. Oke, baik Mas ada rekamannya saya kurang tahu nanti, ya bolehlah nanti insyaallah ya. Tapi nggak tahu ya, suka kurang tahu ya, soalnya kalau saya kasih rekaman suka nggak dateng gitu ya. Ya, oke, siap ya? Oke, baik yuk teman-teman. Oke, pertanyaan kedua. Siapa ada teman-teman yang belum sama sekali ngiklan? Belum tahu, Mas, ngiklan itu apa, Mas? Boleh komen yuk, siapa yang belum tahu boleh ketik saya. Bagi yang belum sama sekali ngiklan. Oke, ketik saya yang belum sama sekali ngiklan. Banyak sekali ya. Baik, baik ya. Oke, keren, keren banyak ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Siapa yang sudah ngiklan? Boleh komen yuk, yang sudah ngiklan? Sudah ngiklan? Banyak juga ya. Sudah Mas, sudah Mas. Siap, siap. Banyak ya. Marmata ya, masuk. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Siapa yang sudah ngiklan tapi boncos? Oke, boleh. Yang sudah ngiklan tapi boncos? Lebih banyak malah ya. Oke, baik ya, kita akan senang-senang, belajar, malam ini ya. Nah, saya akan berikan penawaran buat teman-teman ya, penawaran. Karena, saya kalau biasanya ngajar workshop itu 2 hari ya, 2 hari itu full dari jam 8 sampai jam 5 sore, hari pertama dan hari kedua. Nah, saya yakin kalau 2 jam itu nggak cukup, betul nggak teman-teman? Nggak cukup 2 jam, betul nggak? Betul? Yang nggak cukup 2 jam? Nggak akan cukup, iya nggak akan cukup. Nah, kalau saya ngasih teman-teman 3 kali Zoom mau nggak? Boleh komen yuk teman-teman. Free Mas, iya free, saya kasih free, tenang aja free. Mau 3 kali, saya mau? Biar nanti teman-teman itu setelah ikut 3 hari ini teman-teman bisa ngiklan. Nanti bisa ngasihkan uang dari apa, jualan apa aja. Nah, serunya adalah kalau teman bisa ngiklan, teman-teman bisa menguasai traffic. Kalau Anda bisa menguasai traffic, Anda bisa dapat banyak peluang, bisa jualan produk sendiri, produk orang lain, ya bahkan kerja sama dan sebagainya. Mau? Mau ya. Nah, ini teman-teman, saya udah siapkan page-nya. Nah, ini ya, oke saya share ya. Ini nanti saya kirim ke grup ya. Nah, ini saya udah siapkan page-nya dan saya siapkan jadwalnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini ya. Jadi jadi hari ini hari Selasa ya tanggal 2 Agustus dan kemudian nanti, kita akan lanjut lagi hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 4. Nah, saya harapkan teman-teman ngiklan atau praktek ya, agar nanti teman belajar. Karena kalau teman-teman hanya sekedar lihat atau sekedar tahu, teman-teman nggak belajar ya. Nah, jamnya berapa Mas? Jamnya yang sama, jam 20 ya, karena saya yakin ya teman ada yang kerjanya pagi sampai sore, jadi kita adakan malam aja ya. Oke ya. Nah, nanti hari Kamis kita akan, masuk kelas lagi, ya masuk lagi. Nah, nanti hari Senin lagi ya, tanggal 8 Agustus gitu ya. Oke, jadi saya akan sharing-kan ke teman-teman. Oke, mau nggak teman-teman? Kalau mau saya ketok palu nih buat teman-teman. Mau? Mau mau? Mau? Mau yuk komen yuk, ada yang berapa nih hadir? Wow 1000 ya, luar biasa ya. 1000K ya. Mau? Oke, mau ya? Nah, kalau mau, oke kita ketok palu ya. Oke, baik. Kita ketok palu, 1, 2, 3. Oke, ketok palu ya, udah ya. 1, 2, 3. Oke, sip.
Oke, baik ya. Nah, berarti kalau teman-teman mau, berarti nanti teman-teman hadir lagi. Ya, kita akan senang-senang ya, kita akan senang-senang belajar ngiklan Facebook ya. Saya akan bocorkan ke teman-teman, saya akan transfer ilmu ini, saya akan kasih jurus buat teman-teman ya. Oke, baik teman-teman kita mulai. Udah siap? Boleh komen lagi yuk, komen lagi sekali lagi. Saya pengen merasakan energi teman-teman belajar malam ini. Ya, saya tahu teman-teman mungkin pulang kerja ya, mungkin teman-teman baru mandiin anak ya, atau mungkin teman-teman baru aja makan ya, atau teman-teman baru aja mandi langsung teman-teman ikut Zoom ini. Nah, saya katakan Anda luar biasa. Saya katakan Anda orang-orang sukses. Kenapa Mas? Ya karena orang sukses seperti itu. Tidak mau meninggalkan atau ingin mendapatkan peluangnya, mengambil peluang itu ya. Saya doakan teman-teman segera cepat-cepat sukses ya. Oke, baik ya. Udah fix kita deal, nanti malam ini kita Selasa, nanti kita, sambung lagi di tanggal 4, kemudian di tanggal 8 Agustus ya. Oke, kemudian itu yang kedua ya. Jadi yang pertama, yang kedua adalah nah nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung aja, nanti langsung saya jawab ya, langsung saya jawab. Jadi kita sambil ini. Nah, kemudian siap Zoom saya biasanya 2 jam sampai 3 jam. Jadi teman-teman ya kalau bisa hadir sampai selesai ya karena ilmu ini rugi banget kalau teman-teman lewatkan ya. Rugi banget kalau teman-teman lewatkan ya. Oke, baik yuk kita mulai teman-teman. Nah, ini perkenalan dulu ya. Saya mau kenalan dulu buat teman-teman. Mungkin ya teman-teman ada yang belum kenal ya. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Andri Andropia. Saya internet marketer dan pebisnis online. Saya ngiklan dari sejak tahun 2014 dan menghasilkan miliaran setiap tahunnya. Bahkan saya menghasilkan miliaran ratusan juta setiap bulannya. Saya mantan PNS teman-teman. Ada yang kerja saat ini? Ada yang kerja? Ada yang kerja PNS? Ya, kemudian karir di online ya, produk digital, produk, kemudian 100.000 members ya. Kemudian mentor dan owner ya, mentor di Adezone, Winnie Formula, Vileta Skincare, macam-macam ya. Nanti di bulan ini juga saya ngisi di apa namanya, di dinas provinsi ya. Dan kemudian nanti berbagai workshop ya saya adakan ya. Oke, kemudian nah ini mantan PNS-nya ya, teman-teman ya. Dari terakhir kali saya jabatan kepala Subbidang, teman-teman. Subbidang Kesejahteraan Rakyat di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, itu saya kepala dan tapi saya akhirnya memutuskan untuk resign ya, resign untuk berkarir di dunia digital. Dan luar biasa ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti bisa menguasai traffic, bisa ngiklan, teman-teman bisa jualan apa saja ya. Nah, karir saya di Facebook Ads saya mulai di tahun 2011 ya, kemudian saya boncos, akhirnya saya bisa profit di tahun 2014 teman-teman. Nah ini produk-produk pertama saya ya, produk pertama saya ini jualan gamis. Ada yang jualan gamis? Siapa dari teman-teman yang jualan gamis? Nah ini produk pertama saya jualan gamis. Fashion, ini target marketnya ibu-ibu ya, ibu-ibu di Palembang. Nah, serunya adalah saya tidak punya produk ya. Ya, teman-teman mungkin bisa bayangkan ya, seorang ASN, seorang kerja ya, karyawan kalau ngurusin barang itu repot banget. Betul nggak teman-teman? Ya, repot banget kalau misalnya ngurusin barang, packing-packing dan sebagainya. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mendalami ilmu iklan. Ya, jadi waktu itu saya mendalami ilmu iklan. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin sukses digital ya jadi belajar sambil menghasilkan, hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah teman-teman belajarlah ngiklan. Walaupun Anda nggak punya produk saat ini, is okay, never mind ya. Karena bisa jadi dengan Anda punya Anda iklan ya, bisa ngerti iklan, maka Anda nanti punya peluang-peluang. Betul nggak teman-teman? Karena sukses itu sama dengan kesempatan plus persiapan. Oke, sukses sama dengan kesempatan plus persiapan. Kalau Anda punya kesempatan, tapi kalau kalau Anda nggak punya persiapan, maka Anda nggak sukses, sulit banget ya. Jadi saya sarankan teman-teman mulailah persiapan. Walaupun Anda nggak punya produk, walaupun Anda nggak punya produk, dulu saya nggak punya produk. Saya gimana caranya? Saya ngiklan aja dulu, saya belajar dulu. Tapi ketika saya sudah ngiklan, saya udah bisa dan kemudian kesempatan itu datang, saya bisa sukses teman-teman. Ya, saya bisa menghasilkan
ya. Nah, jadi saya sarankan bagi teman-teman yang hadir malam ini, walaupun Anda nggak punya produk, saya sarankan Anda belajar iklan. Kenapa Mas? Karena dengan iklan Anda bisa menguasai traffic. Kalau Anda jago ngiklan, Anda hebat ngiklan, maka Anda akan dicari. Betul nggak teman-teman? Anda akan dicari sama yang punya produk. Mungkin kan banyak orang di luar sana tuh yang punya produk tapi nggak bisa ngiklan, betul nggak? Tapi karena Anda bisa ngiklan, oh Anda sudah punya persiapan, maka Anda bisa memanfaatkan peluang itu. Nah itu yang saya lakukan teman-teman. Waktu itu itu yang saya lakukan ya. Ini saya cerita dulu ya, kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Saya cerita dulu biar teman-teman semangat. Jadi teman-teman paham ngapain sih saya harus belajar ngiklan, nah kayak gitu ya. Karena ngiklan itu penting banget, penting banget. Kalau Anda bisa menguasai traffic, maka Anda bisa menguasai dunia ya. Oke lanjut, nah ini juga sama pengalaman pribadi ya, ngiklan juga sama ya. Kemudian 52 leads, 55.000, income 2 juta ya teman-teman. Nah ini juga sama, nah ini juga baju bola ya sama ya, baju bola ya, ngiklan kos Rp3. Nah ini keren banget waktu saya jualan baju bola. Ada yang jualan baju bola teman-teman? Mas traffic itu apa? Pengunjung, traffic itu pengunjung ya. Kalau bahasa Inggrisnya traffic, kalau bahasa Indonesia pengunjung, orang yang datang ya. Ada yang jualan baju bola teman-teman? Ada yang baju bola? Nah ini saya jualan baju bola ya, jadi Anda bisa memanfaatkan event. Misalnya event 17 Agustus ya, event 12.12 ya, event-event jadi Anda bisa memanfaatkannya. Nah waktu itu boleh saya cerita ya. Nah waktu itu saya bantu salah satu advertiser di sini, perusahaan di sini, ini jualan kaos Islam ya, kaos Islam. Nah waktu itu ada event di mana ada ustadz yang dilaporkan. Nah waktu itu baru kita buat baju ya, baju custom yang tulisannya adalah Save Ustadz, selamatkan Ustadz. Nah kayak gitu ya. Jadi nanti Anda bisa buy event ya. Oke, ini Andrezon juga sama teman-teman. Nah, ini jumlah customer ya alhamdulillah lebih dari lebih dari 100.000 sekarang ya alhamdulillah. Dan ini member Facebook Ad, fanpage, ya YouTube channel, dan saya pernah dapat 1,5 miliar dari jualan produk digital. Nah ini sama saya jualan produk-produk fisik ya, sampai sekarang saya jualan produk fisik ya. Mungkin teman-teman ya saya banyak nanti di bulan ini saya juga ada jualan produk fisik, jualan herbal dan jualan empek-empek. Nah gitu ya teman-teman. Ada yang mau ikutan jualan herbal? Jualan herbal? Sama jualan empek-empek. Nah, rencana ya di bulan ini ya. Ini lagi siap-siap ya. Nah, ini juga saya juara 1 teman-teman. Juara 1 di Niaga Hoster ya. Nah, ini ya saya tunjukin ya. Boleh biar teman-teman nah ini dari mana Mas kok bisa gitu? Dari ngiklan. Nah, ini saya tunjukin ya. Biar teman-teman semangat bahwa nah ini contoh, ini saya nggak punya produk teman-teman, nggak punya produk. Oke, saya mau tanya siapa yang teman-teman nggak punya produk? Nggak punya produk boleh komen yuk yang nggak punya produk. Boleh ketik saya yang nggak punya produk. Boleh ketik saya nggak punya produk. Nah, ini ya, ini opportunity, ini peluang bagi Anda yang nggak punya produk. Nah, ini saya nggak punya produk. Nah, lalu saya daftar, saya daftar ya di sini. Kemudian ketika saya daftar, saya iklankan di Facebook Ad. Nah, teman bisa lihat di sini ya. Saya liatin ya buat teman-teman biar teman-teman semangat ya. Mana ya? Oke, oh ditutup mungkin ya. Nah, ini juga teman-teman ya sama ya. Ini oke mungkin di bawah ya. Udah dipindahin mungkin linknya ya. Sebentar ke mitra. Ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya nggak punya produk tuh nih. Kelihatan nggak? Nih saya juara 1. Juara 1 teman-teman. Nah, ini sebentar lagi dapat 1 miliar. Mau teman-teman punya penghasilan kayak gini? Mau nggak? Siapa yang pengen punya kayak gini? Nah, ini dari mana Mas Jose? Dari ngiklan, dari ngiklan. Nanti saya tunjukin iklannya ya. Oke, nah ini serunya. Jadi kalau teman bisa ngiklan, teman bisa jualan apa aja. Contohnya kayak gini, saya nggak punya produk, tapi saya bisa ngiklan. Saya bisa ngasilin ini ya. Oke, Mas cuma ngiklan aja? Yes, cuma ngiklan aja. Nanti saya lihatin iklannya ya. Terakhir ya, nanti terakhir. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini biar motivasi buat teman-teman ya, bahwa ilmu ini keren banget. Ya, kalau Anda bisa ngiklan, Anda bisa jualan apa aja. Itu ya, rumusnya itu. Oke, ini prestasi JV Kontes juga ya, sama ya. Atau teman-teman bisa siapa dari teman-teman yang lihat iklan hari ini? Iklan saya yang hantui Anda? Iklan saya yang ngehantuin Anda hari ini? Berkali-kali hari ini. Ada yang ngelihat? Siapa yang lihat? Yuk, yuk komen yuk.
Ya lihat, oh banyak ya pasti ya. Nah itu tuh, itu caranya ya. Oke, nah ini teman-teman, ini kontak saya ya. Oke, baik yuk kita mulai belajarnya ya. Tadi udah kenalan, jadi nanti teman boleh. Oh ya, saya tinggal di Palembang teman-teman, tapi nanti di bulan ini saya di Palembang ya, bulan depan baru di Jakarta, di Bandung. Saya baru pulang dari Jakarta. Nah ini ya tadi kemarin saya belajar copywriting platinum. Nah itu keren banget ilmunya. Nanti saya carikan buat teman-teman biar nanti CTR-nya tinggi ya. Oke, baik yuk kita belajar. Udah siap? Siap? Boleh komen sekali lagi yuk. Sekali lagi. Saya pengen merasakan energi teman-teman sekali lagi yuk. Yuk, sekali lagi. Oke, siap ya? Baik, yuk kita belajar. Oke, nah sebelum saya belajar ya, kita belajar. Saya mau tanya teman-teman, apa beda iklan Facebook sama iklan Google? Ada yang tahu teman-teman? Apa beda iklan Facebook sama iklan Google? Ada yang tahu? Kita belajar ya, kita mulai belajar. Ada yang eh, bedanya? Bedanya? Ada yang tahu? Ya, kita belajar ya. Nanti teman-teman siapkan aja catatannya ya. Oke, catatannya ya. Nah, ini catatannya. Ini saya kalau biasanya di catatannya. Oke ya. Nah, ini saya akan berikan pemahaman basic banget ya, basic banget. Karena malam ini kita belajar baca hasil iklan, jadi kita tidak terlalu teknis. Nanti di hari Kamis baru teknisnya ya. Nanti klik sini, klik situ, baru saya ajarin di hari Kamis ya. Klik sini, klik situ. Nah, ini saya akan ngasih pemahaman dulu buat teman-teman ya. Oke, ini bedanya ya. Bedanya. Pernah nggak teman-teman lihat tukang bakso? Pernah? Siapa teman-teman yang pernah lihat itu tukang bakso? Pernah tukang bakso? Nah, gitu ya. Nah, kalau tukang baksonya mangkal, pernah lihat tukang bakso mangkal ya? Dia punya restoran, dia punya lapak gitu ya, dia punya tempat. Nah, kalau ada yang datang, customer yang datang, nah itu iklan Google. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya ada yang datang, itu iklan Google. Contohnya Mas, oke contoh ya. Nah kayak gini, contoh misalnya kalau kita pergi ke Google ya, kita pergi ke Google, misalnya mau beli apa nih? Beli baju ya, baju koko misalnya, baju koko misalnya, baju musim ya. Nah, kamu bisa lihat di sini ya. Nah ini ada iklan, iklan kan? Ini iklan. Ini adalah Google. Jadi orang datang. Nah, orang datang ya. Jadi kalau iklan Google itu orang datang. Kalau ibarat tukang bakso itu tukang baksonya mangkal. Tukang baksonya mangkal. Oke. Nah, kalau iklan Facebook seperti apa, Mas? Kalau iklan Facebook, tukang baksonya keliling komplek. Jadi keliling komplek ya. Misalnya ada tukang bakso keliling komplek. Oke. Nah, pernah nggak lihat tukang bakso keliling komplek? Pernah? Pernah lihat tukang bakso keliling-keliling, bakso gitu pernah? Saya khawatir teman nggak pernah lihat tukang bakso, karena ada salah satu murid saya nggak pernah lihat ya. Ya pernah teman-teman? Pernah ya? Oke. Nah kalau tukang bakso itu keliling komplek, itu bakso gitu ya. Nah contoh Mas, oke contoh ya. Karena saya kasih yang basic dulu ya. Nah ini contoh ketika kita buka Facebook kan, kita kan mau, nah ini ya, nah tiba-tiba ada iklan. Nah inilah tukang baksonya, keliling komplek ya. Oke, kemudian tiba-tiba, nah ada tukang bakso lagi, keliling komplek. Jadi dia tuh keliling-keliling, gitu ya. Nah kalau misalnya kita mencari, itu iklan Google kayak gini ya, beli baju koko berarti tukang baksonya mangkal, kalau yang ini maka tukang baksonya keliling komplek. Sampai situ paham teman-teman? Paham paham? Paham paham? Paham ya? Oke, nah saya mau kasih basicnya dulu ya, basicnya dulu. Oke ya, sesuai dengan tema malam ini kita belajar baca iklan ya. Oke, paham ya? Jadi tukang bakso kalau Google ikan Google itu yang mangkal, berarti kita nggak gerak. Tapi kalau Facebook Ads sama Instagram Ads kita yang gerak, berarti kita yang cari customer ya. Oke, baik ya. Jadi teman udah paham bahwa kalau Facebook itu kita cari customer ya. Nah, lalu Mas, gimana cara tahapan ngiklannya? Nah, tahapan ngiklan itu ada 5 teman-teman ya. Ini saya kasih ini aja ya. Oke, nah ini saya bikin oke saya tambah aja ya. Bikin KPI ya, KPI aja ya. Nah, nanti saya jelasin ya. Saya jelasin ya. Nah, jadi bikin tahapan ngiklan ya, tahapan ngiklannya. Nah, tahapan ngiklan itu ada 5 ya, ada 5 ya.
Nah, tahapan ngiklan ada 5. Yang pertama adalah persiapan, nanti kita teknis ya, tenang aja, it's okay. Nanti saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan. Yang pertama adalah persiapan, ya tahapan ngiklan itu ada 5 ya, tahapan ngiklan ya. Yang pertama persiapan, nanti saya demokan persiapan, oke. Yang kedua beriklan, oke. Nah, ini yang serunya adalah ini ya teman-teman. Nanti teman-teman ketika ngiklan kan kita nggak tahu iklan kita bagus atau tidak, betul nggak teman-teman? Kita nggak tahu iklan kita bagus atau tidak, ya. Nah, maka yang penting adalah baca iklannya. Nah, nanti saya akan sharingkan juga gimana cara baca iklannya. Jadi yang pertama adalah persiapan, yang kedua beriklan, yang ketiga baca hasil iklan, yang keempat scale up. Nah, scale up itu apa, Mas? Scale up itu mempercepat proses, oke. Jadi mempercepat proses. Nah, contoh seperti saya dapat 1,5 miliar ini ya, teman-teman. Nah, ini saya mempercepat ya. Bayangkan kalau misalnya saya lambat ya, pasti saya tidak akan dapat 1,5 miliar ini. Ini 1 bulan ya. Saya nggak mungkin kalau misalnya saya tidak ngerti baca iklan. Oke, saya tidak akan scale up kalau nggak ngerti baca iklan. Betul nggak teman-teman? Kenapa Mas? Ya bunuh diri ya, karena kita nggak tahu ya ini iklannya boncos atau enggak ya, iklannya profit yang di mana ya. Nah, jadi penting banget baca iklan. Nanti saya akan demokan ya, nanti saya demokan ya. Nah, ini jadi teman-teman ketika kita scale up tujuannya mempercepat, gitu ya, scale up naik, gitu ya. Nah, agar kenapa? Agar nanti teman-teman bulan itu profitnya gede banget, gede banget. Nah, setelah scale up baru teman bikin KPI. Nah, KPI ini teman-teman tidak akan pernah boncos. Nanti saya akan sharingkannya. Dan ini terakhir liburan. Nah, ini saya sharingkan teman-teman. Kenapa sih Mas Andri keliling-keliling provinsi, keliling kota, tapi omsetnya gede ya, profitnya bisa gede, ngasilin terus ya karena saya bikin KPI. Nanti saya lihatin iklannya ya. Nah, oke. Nah, nanti untuk teknis nanti yang ini nanti saya sharingkan di hari Kamis. Oke, untuk teknis saya sharingkan hari Kamis. Setuju nggak teman-teman? Karena di malam ini sesuai temanya kita belajar baca iklan dulu. Bagi teman-teman yang pemula tonton aja dulu ya. Nah, malam ini untuk ini persiapan dan beriklan itu hari Kamis. Setuju nggak teman-teman? Setuju? Hari Kamis, ini hari Kamis yang ini nih, persiapan sambil rekam. Jadi nanti teman-teman teknis, pokoknya bawa laptopnya, kita praktek, ke sini ke situ, nanti saya saya demoin langsung. Setuju nggak teman-teman? Setuju? Kamis ya. Jadi teman-teman bawa aja dulu ya. Nah, hari ini saya fokus ke sini, hari ini. Jadi ini hari Kamis ya. Ini Kamis saya tandain dulu. Nah, ini hari Kamis ya, teman-teman ya. Nah, khusus malam ini kita belajar baca hasil iklan. Setuju nggak teman-teman? Setuju? Setuju? Khusus malam ini? Setuju malam ini? Khusus? Setuju malam ini? Setuju ya. Nah, jadi hari Kamis baru nanti kita ulangi ya. Biar kenapa Mas? Biar nanti saya akan berikan teman-teman kita itu ngiklan tuh gimana gitu ya. Nah, jadi nanti untuk hari Kamis kita akan praktek. Kita berpraktek di situ. Nah, tapi fokus malam ini kita belajar baca iklan. Kenapa Mas kita duluin ini? Agar nanti teman-teman paham kita tuh mau ngapain. Betul? Jadi kita tuh paham ngapain Mas kita nih iklan. Kita tuh mau bikin apa? Ibarat kita bikin kue ya. Kalau kita nggak tahu kuenya bentuknya apa atau segi 4K atau bulat kah, maka kita nggak ngerti persiapannya, betul nggak? Tapi kalau kita ngerti, oh saya mau bikin kue yang segi 4 ya, segi 4 misalnya, kemudian kita udah kebayang, oh pokoknya kuenya kayak gini, ada coklatnya, kemudian tingginya segini, pokoknya kita udah kebayang. Nah, kalau kita udah kebayang kita mau ngapain, maka di sininya kita bisa searah gitu ya. Oh, nanti saya siapin ini, nanti siapin itu, siapin ini. Paham teman-teman sampai situ? Paham? Nah, jadi saya mau ngajak Anda dulu di sini dulu. Jadi kita tuh lihat kuenya dulu. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham, paham? Paham ya? Nah, jadi untuk hari Kamis baru kita praktek ya, persiapan dan beriklan. Oke ya. Nah, sekarang kita belajar baca hasil iklan. Nah, saya akan ngajak teman-teman untuk nganalisa iklan. Oke. Saya akan ngajak teman-teman untuk analisa iklan. Siap?
Ini bisa teman-teman pakai untuk jualan produk fisik teman-teman, jualan produk digital teman-teman, jual jasa, jual apa ya, jual pakai WA dan sebagainya ya. Semuanya saya akan ajak analisa buat teman-teman. Siap teman-teman? Siap, siap? Siap ya, ini untuk analisa. Bagi yang pemula, tonton aja dulu. Tonton aja dulu. Ini penting sekali karena banyak orang di luar sana bisa ngiklan, tapi nggak ngerti baca hasil iklan. Ya, oke, yuk kita belajar baca hasil iklan. Oke, nah teman-teman udah paham ya? Jadi beda iklan Google sama iklan Facebook. Iklan Google itu orang yang cari, tapi iklan Facebook adalah kita yang mencari ya. Nah, ibarat tukang bakso. Saya akan lebih detailkan biar teman-teman kebayang. Oh, iklan bakso, Facebook ini seperti iklan bakso ya. Oke, yuk kita demo ya. Nah, ini saya langsung aja ya, saya langsung aja. Oke, nah ini contoh. Nah, ini saya liatin teman-teman, akun iklan saya baru aja kena ban. It's okay, never mind teman-teman, karena saya banyak iklan. Tenang aja, it's okay ya. Nah, ini baru aja kena ban, tapi alhamdulillah iklan saya masih aman. Nah, ini jadi bisa saya scale up. Ini saya scale up aja ya. Kita 200.000 aja. Oke, nah tapi karena saya banyak iklan, jadi saya pindahin semua asetnya di sini. Nah, ini ada iklan, ini saya asetnya. Nah, ini saya pindahin semua. Nah, ini ya. Oke, ini aman ya, aman. Sip, ini ya. Nah, teman bisa lihat iklan saya per hari ini 1 jutaan ya. Nanti saya lihatin ya. Oke, langsung aja ya, langsung aja ya. Baik, saya langsung aja ya. Nah, gini ya. Sip, saya lihatin teman-teman, saya lihatin langsung ya, saya lihatin langsung. Oke, contoh, ini contoh aja. Ini saya mau apa dulu? Mau iklan yang dapetin customer atau mau iklan yang dapetin penjualan? Boleh komen teman-teman? Kita belajar baca iklan. Mau yang dapetin customer atau mau penjualan? Oke, mau yang customer atau penjualan? Atau dua-duanya? Dua-duanya? Atau oke, baik. Saya bagi dua aja dulu ya. Yang pertama kita customer dulu, yang kedua jualan. Setuju? Soalnya jualan paling ini detail. Saya jelasin nanti detail. Setuju teman-teman? Setuju ya? Baik, goal oke ya. Berarti untuk setengah jam ini, sejak setengah jam ini kita belajar baca hasil iklan untuk dapetin data customer. Setuju teman-teman? Oke ya. Nah, data customer itu bukan jualan ya. Oke, saya demoin aja langsung ya, saya demoin aja ya. Baik, saya punya iklan beberapa. Oke, saya punya iklan beberapa ya. Oke, saya beri contoh, ini iklan untuk dapetin customer. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Oke, nah ini biar teman-teman paham, kita langsung aja ya, Oke, nah ini saya pakai live aja. Nah, ini saya pakai no boncos saja ya, no boncos langsung ya. Oke, contoh. Ini contoh. Kita contoh ya. Oke, saya liatin ya. Pokoknya teman-teman perhatiin sekali ya. Teman-teman perhatikan sekali ya. Contoh ya, contoh. Oke, katakanlah Anda lihat iklan. Oke, saya akan lihatkan teman-teman. Silakan ya. Ini catat ya, catat. Ini penting banget ya, karena banyak orang nggak bisa baca iklan. Oke ya. Nah, saya jelaskan dulu bagaimana customer itu berjalan ya, journey customer ya. Oke, contoh saya ngiklan no boncos profit jaws ya, no boncos profit jaws. Contoh, ketika Anda lihat iklan ya, misalnya ya ke Facebook gitu ya, nah Facebook gitu ya. Oke, kemudian ke bawah, nah semoga ada iklan saya muncul ya, iklan Mas Andri muncul. Oke, nggak ketemu ya, ini ada pesulap merah ya. Oke, lagi viral ya pesan ya. Oke, semoga ada yang muncul iklan saya ya. Oke, belum muncul. Oke, tes. Nah, ini contoh. Ini pakai ini aja ya. Oke, ini contoh. Ini contoh ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan? Nah, ini contoh ya. Oke, semoga ada iklan saya muncul. Nah, ini iklan saya muncul ya. Oke ya. Baik. Oke, saya stop dulu ya, Saya akan oke, ini kelihatan teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan? Ini kita baca ya. Kelihatan ya? Nah, ini katakanlah saya buka Facebook, oke ya, Facebook ya. Nah, kemudian saya klik. Oke, saya klik ya. Wah, ada iklan Mas Andre nih. Saya klik ya, klik ya. Lihat teman-teman ya, klik. Oke, loading, muncul. Oke, muncul ya.
Lalu saya ngisi data, contoh ya, contoh. Oke, nah kemudian saya ngisi data ya. Oke, saya ngisi data. Nah ini ya. Nah oke, saya ngisi data ya. Oke, saya ngisi data. Oke ya, katakanlah di mana ya? Oh ini aja ya, Bunda aja ya. Nah ini ya, contoh saya ngisi data ya. Nah saya ngisi data. Oke. Oke, kemudian saya klik. Oke, daftar gratis di sini. Nah ini teman-teman lihat ya, saya tandai sebagai view konten. Saya tandai sebagai view konten. Oke, ingat teman-teman, ingat ya. Jadi sales page-nya saya tandai sebagai view konten. Nanti kita belajar, tenang aja. Oke, tenang aja. Saya yakin teman-teman bingung. Setuju? Saya yakin Anda bingung ya, tapi lihat aja dulu. Nanti teman-teman akan paham di hari Senin depan. Nanti teman-teman akan paham, oh ini maksudnya ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini saya tandai sebagai view content. Nanti teman-teman akan ngerti. Nanti saya demoin gimana cara ini ya. Yang pemula tonton aja ya. Oke. Kemudian saya klik di sini. Oke, saya isi datanya. Contoh ya, namanya M Amin. Oke. Oke ya. Kelihatan nggak? Teman-teman? Tes. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tes. Oh kelihatan ya? Oke kelihatan ya. Baik. Nah ini ya. Kemudian alamat email. Nah ini saya langsung aja ya. Saya live langsung ya. Nah ini ya. Nah saya langsung ya. Copy, salin. Oke. Nah ini ya. Masukkan password. Oke. Oke, handphone. Nah, saya handphone ya, misalnya ini bukan handphone saya ya. Ini handphone dummy aja ya. Oke, lanjut. Kemudian proses sekarang ya. Oke. Klik. Oke, jadi ada 3 kejadian ya. Klik ke sales page, ke lead. Nah, teman bisa lihat di sini. Ada 3. Oke, saya jadiin leads. Paham teman-teman sampai situ? Perjalanan customer, paham? Paham teman-teman sampai situ? Paham nggak? Yuk, saya cerita perjalanan dulu, baru nanti kita baca. Paham? Oh, saya ulangi. Yang mana nggak paham? Oke, saya ulangi ya. Ini penting banget ya. Saya mau kasih yang terbaik malam ini buat teman-teman ya. Oke ya. Mas kenapa lead? Karena nggak jualan. Ini bukan jualan. Nanti saya kasih tahu yang jualan ya. Ini yang lead dulu. Oke, saya ulangi ya. Katakanlah Anda lihat iklan saya. Oke, Anda lihat iklan saya. Oke. Anda lihat iklan saya. Sampai situ paham? Oke, saya kasih funnelingnya aja ya. Funnelingnya oke ya, saya liatin ya. Pakai apa lah ya? Pakai ini aja, Xmind aja ya, biar teman-teman paham ya. Oke, Xmind ya. Oke ya. Oke ya. Ini bukan iklan jualan ya, Ingat ya, nanti setelah ini baru saya demoin iklan jualan ya. Oke ya. Nah ini. Oke ya, Anda lihat iklan, oke ya. Oke, lihat iklan. Setelah lihat iklan apa teman-teman? Setelah Anda lihat iklan, klik gitu ya. Klik iklan. Oke ya. Nah, contoh ya. Jadi tadi teman-teman katakanlah teman melihat iklan saya di sini ya, ini contoh ya. Nah, ini kemudian teman-teman lihat iklan saya ya. Wah, ada iklan Mas Andri nih ya. Kemudian Anda klik gitu ya. Klik. Oke. Sampai ke website itu ditandai sebagai nah ini ya. Di sini sampai ke LP itu saya tandai view konten. Oke, kemudian ya ini contoh ya. Nah, ini ketika ini ya di sini. Jadi klik sampai ke sini. Kemudian klik di sini ngisi data ya. Oke, ngisi data. Oke, saya ulangin aja ya. Saya ulangi M Amin lagi. Oke, Amin lagi ya. Oke. Nah itu tuh ada ini saya ya. Oke, saya tanda lagi ya. Oke, saya yang lain aja ya. Udah, oke lah ya. Oke, nah ini contoh. Oke, password. Oke, nomor handphone ya. Oke ya. Ini saya oke. Nah, ini
Oke, langsung ke leads, langsung ke leads ya, ke lead ya. Nah, ke leads ya. Nah, ini ditandai sebagai leads, ini ditandai sebagai leads. Oke, sampai situ paham teman-teman? Jadi ada 3, jadi ada 3 ya. Nah, leads ini sini, lead ya. Oke, sampai situ paham? Lihat iklan, lihat ya, lihat, klik iklan, sampai ke landing page, Anda dapat leads. Oke, sampai situ paham? Itu perjalanan customer ya. Nah, kenapa Mas kita penting baca ini? Jadi kita tahu iklan kita boncos atau enggak. Ini malam ini saya akan bocorkan buat teman-teman ya. Oke, sampai situ paham ya? Nah, paham. Nah, kalau sudah paham baru kita ke iklan. Siap teman-teman? Siap? Kita ke iklan? Siap ya? Siap ya? Oke, yuk kita ke iklan. Nah, ini iklannya teman-teman ya. Oke, ini iklannya. Nah, inilah iklannya. Oke, kita buka nanti untuk pemula jangan khawatir. Untuk pemula jangan khawatir ya. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Nanti saya akan kita akan hari Kamis ya, hari Kamis ya. Oke, baik kita baca hasil iklannya. Oke ya. Nah, ini ada 2 iklan. Oke, saya ambil iklan ini aja. Saya ambil iklan ini aja ya. Oke, sip. Nah, nanti teman-teman jangan khawatir. Nanti kita belajar di sini ya. Jangan khawatir. Nanti di hari Kamis ya. Nah, hari Kamis nanti saya jelasin ini ya. Tapi malam ini kita akan belajar baca dulu ya. Oke. Baik, kita akan munculkan menu-menu yang kita butuhkan. Oke. Yang menu-menu yang kita butuhkan. Untuk yang pemula tenang aja. Nanti kita hari Kamis ya, kalau Kamis. Nanti balik lagi ke sini ya, balik lagi ya. Oke, baik. Yuk kita demo. Oke, udah siap? Udah siap? Udah siap? Udah siap? Udah siap, teman-teman? Udah siap? Siap ya. Oke. Nah, yang dibaca itu adalah asset. Yang dibaca adalah asset ya. Nanti saya jelasin di hari Kamis ya. Jadi campaign adalah apa goal iklan Anda, goal ya. Goal itu ada like, share, comment, klik, konversi dan sebagainya. Nanti saya jelasin hari Kamis nanti ya. Oke. Kemudian asset adalah siapa target market Anda, siapa itu orang ya. Kemudian ad adalah apa materi iklan Anda, Sampai situ paham teman-teman? Paham? Ini campaign adalah apa goal, nanti saya jelasin detailnya nanti hari Kamis ya detailnya ya. Oke. Asset adalah siapa target market, siapa itu siapa berarti orang, oke. Yang kedua ad adalah apa materi iklan Anda. Sampai itu paham? Paham ya. Oke. Nah, yang dibaca duluan adalah bagian asset. Oke, boleh dicatat aja boleh ya, boleh silakan dicatat ya. Yang dibaca dulu adalah Asset itu apa Mas? Asset itu target market. Siapa ya. Oke, yuk kita demo ya. Ini pastikan teman-teman di level asset. Oke. Nah, ini kan kalau kayak gini pasti bingung bacanya. Betul nggak teman-teman? Siapa yang bingung kalau kayak gini bacanya? Ya, bingung nggak? Bingung ya? Sebel, kesel gitu ya, ini gimana bacanya Mas? Nah, kalau teman-teman langsung ke gini pasti bingung ya, Anda nggak tahu iklan saya boncos atau enggak, profit atau enggak, kalaupun profit ini yang profit yang gimana. Nah, kita akan belajar ya, saya akan demokan cara ngaturnya, oke, cara ngaturnya sesuai dengan ini, lihat iklan, klik, view content, leads. Ini yang lead dulu ya. Oke, baik. Nah, ini Mas bahasa Indonesia siap. Nanti ya, nanti mungkin di hari Senin aja ya yang bahasa Indonesia ya. Baik. Nah, kita munculkan kolomnya di sini ya. Klik di sini. Nah, ini ya, teman-teman perhatikan ya, customize column. Nah, di sini customize column ya. Klik di sini. Oke. Baik, kita munculkan menu-menu yang kita butuhkan dulu. Oke. Kita munculkan menu-menu yang kita butuhkan dulu ya. Nanti saya jelasin menu-menu ini apa Mas ya maksudnya. Nanti saya jelasin ya. Delivery asset name, nama setnya, strategi, budget. Budget itu biaya iklan, like signifikan nggak perlu hapus, atribut setting nggak perlu hapus, result boleh ya. Saya hapus aja dulu biar fokus. Reach itu jangkauan, impresi itu impresi tampilan.
Cost per result itu nanti aja, belum ya karena kita nggak pakai untuk iklan traffic. Kemudian quality ranking, engagement ranking, conversion ranking, amount spend, and schedule, link lead, website purchase dan ini. Nah, hapus dulu ya. Oke, nanti teman tonton lihat aja dulu ya. Kemudian amount spend taruh ke sini, budget ya, amount spend sini. Oke. Kemudian setelah amount spend ini ya, CTR. Saya jelasin ya nanti pelan-pelan CTR. Nah, CTR itu di sini. CTR di sini, reach, impresi, CTR. Kemudian setelah CTR link click. Nah, link click ya, link click. Oke, iklan diklik. Oke. Kemudian setelah iklan diklik masuk ke landing page view. Nah, landing page view ya, klik di sini. Oke. Setelah landing page view ke leads ya, leads. Nah, ini lead ya. Nah, munculkan cost-nya, CPL-nya, ya, cost per leads ya. Nah, yang terakhir adalah CPM. Nah, sampai situ kalau ada yang mau foto silakan kalau mau ada yang foto. Oke, saya kasih kesempatan. Yuk, silakan mau kalau foto ya. Oke, sampai situ paham? Oke ya. Nah, kita akan apply ya. Saya bikin kita save dulu, save as. Nah, lead ya, lead. Oke, lead 2 ya. Lead 2 di sini. Oke, baik, apply ya. Oke, Mas ulangi. Oke, silakan mau difoto silakan ya. Mau foto silakan ya. Difoto boleh di screenshot di screen layarnya boleh ya. Silakan. Yuk. Oke ya. Oke, tenang aja nanti ada ininya kok, slide-nya lengkap nih, ada lengkapnya di sini slide-nya. Oke, baik, kemudian klik apply. Oke, klik apply. Nah, inilah teman-teman ya. Oke, baik ya. Nah, kita akan baca hasil iklannya. Oke, yuk kita baca hasil iklannya. Oke, udah siap? Oke ya. Nah, contoh biaya iklan saya adalah budget saya 500.000. Nah, sekarang sudah men-spend 430.000. Jadi budget saya adalah 500.000 dan sudah spend 430. Oke, kita akan baca mulai dari sini, reach dan impresi. Oke, kita akan belajar. Yuk. Kita akan belajar ya. Saya akan today ya. Oke, baik. Udah siap? Udah siap? Mas ini matrik apa? Ini leads. Ini bukan jualan ya. Ini leads ya. Oke, baik. Yuk kita belajar ya. Nah, saya mau tanya teman-teman. Kita belajar baca dari sini dulu ya sampai ke sana. Jadi kita baca sampai ke sana ya. Oke, ini kenapa ada atribut ya? Bentar ya. Ini kok ada atribut setting. Oh iya, ini nggak perlu ya. Oke, save lagi ya. Nah, ini ya, save. Oke, sebentar kok ada atribut setting. Bentar. Oke, ini kok bentar ya. Ada atribut settingnya, save. Oke, kenapa ya? Saya taruh bawah aja ya, biar nggak mengganggu. Atribut setting taruh bawah aja. Oke, save. Nah, oke ya, save. Nah, ini ya, teman-teman kita belajar dari sini dulu. Oke ya. Nah, pertanyaan adalah kita dari sini dulu, reach, impresi. Oke. Apa beda reach sama impresi? Oke, kita udah baca ya ini. Apa beda reach sama impresi? Ada yang tahu? Ada yang tahu, teman-teman? Apa beda reach sama impresi? Reach itu jangkauan, impresi apa? Impresi apa? Impresi? Jumlah klik, bukan jumlah klik. Ya, tampilan, orang lihat ya. Oke, ya. Nah, reach sama impresi itu menunjukkan bahwa audiens iklan Anda ke sana ke audiens itu aja atau menjangkau orang baru. Contoh ya. Katakanlah tukang bakso tadi keliling komplek. Oke, tukang bakso tadi keliling komplek. Ya, tukang bakso tadi keliling komplek. Katakanlah komplek itu ada rumah. Perumahan itu 100 rumah. Oke. Katakanlah di perumahan itu ada 100 rumah. Oke. Nah, di 100 rumah itu ada blok A, blok B, blok C, blok D. Jadi ada blok A, blok B, blok C, blok D. Di blok A itu ada 20 rumah. Ada 20 rumah. Oke.
Nah, katakanlah si tukang baksonya keliling 2 kali di blok A. Maka impresinya adalah 100 ditambah 20. Maka 120. Sampai situ paham teman-teman? Reach adalah jumlah rumah, jadi katakanlah dengan budget 100.000, dia bisa menjangkau ke 100 rumah. 100 rumah. Nah, ternyata di 100 rumah itu, di blok A, si tukang baksonya keliling 2 kali. Keliling 2 kali. Artinya ada 20 rumah yang ngelihat tukang baksonya 2 kali. Maka impresinya adalah 100 ditambah 20 sama dengan 120. Sampai situ paham teman-teman? Paham, paham? Paham, paham? Paham. Oke, Pertanyaan selanjutnya ya. Katakanlah tukang baksonya keliling komplek. Oke. Oke ya, 100 rumah. Oke ya, 100 rumah. Dan ternyata impresinya 200 ya, 100 rumah ternyata impresinya 200. Oke, katakanlah dia keliling 2 kali. Blok A, blok B, blok C, blok D, 200. Dia 2 kali ya, 100 rumah dikali 200. Pertanyaannya adalah reach-nya nambah nggak? Jadi berapa teman-teman? Reach-nya nambah nggak? Kalau nambah jadi berapa? Reach-nya nambah? Reach-nya nambah? Boleh yang nambah, yang nggak nambah? Yes, tetap. Betul, keren ya, tetap. Jadi reach-nya nggak nambah. Jadi kalaupun teman-teman iklannya mau impresinya 2 kali lipat, mau impresinya 3 kali lipat, 300, mau impresinya 500, 5 kali lipat, reach-nya tetap tidak nambah, segitu aja. Sampai situ paham teman-teman? Paham sampai situ? Paham, Bang? Paham ya. Nah, Mas, melihat kejadian ini, yang mana yang dikatakan bagus? Yang bagus adalah impresi tidak boleh 2 kali lipat dari reach. Kenapa, Mas? Kalau impresi 2 kali lipat dari reach, maka si tukang baksonya keliling komplek itu aja. Artinya iklan Anda hanya di situ aja. Dia tidak menjangkau audiens baru. Sampai situ paham, teman-teman? Nah, jadi pastikan kalau di sini teman bisa lihat ya, people-nya 11.000, di sini 13.000, artinya, nah ini ya kita bagi ya, kita bagi. Ya ini ya. Nah, ini 13.000 ya, 799 dikurang 11.497 ya, berarti 2.300 ya. 2.300 dibagi 11.497, oke, dikali 100%. Nah, teman bisa lihat 20%. Artinya ini tidak 2 kali lipat. Kenapa, Mas? Kalau 2 kali lipat? Kalau 2 kali lipat, maka budget iklan Anda hanya ke situ-situ aja. Anda tidak menjangkau audiens baru. Maka custom audiens Anda tidak bertambah. Kalau custom audiens Anda tidak bertambah, maka Anda tidak punya customer baru. Sampai situ paham, teman-teman? Paham sampai situ? Nah, lalu apa ruginya, Mas, kalau tidak punya customer baru? Kalau ruginya adalah market Anda jenuh. Market Anda jenuh. Jadi iklan Anda yang tadinya gratis ongkir, tapi orang itu aja yang lihat, orang-orang itu aja, wah ini iklan ini ke saya terus. Apa yang terjadi? Iklan Anda jenuh. Maka yang terjadi bisa jadi CPM Anda naik. CPM, cost per mile Anda naik. Maka solusinya adalah kalau misalnya ini 2 kali lipat, yang Anda lakukan adalah mentarget audiens baru. Target audiens baru itu gimana, Mas? Target audiens baru adalah detail targeting, ya, duplicate aja. Misalnya Anda jualan katakanlah Anda jualan di kota Bandung misal, maka Anda harus target audiens baru. Bisa jadi saya target Jakarta. Atau misalnya Anda target ibu-ibu yang suka tas Louis Vuitton misalnya, maka Anda targetlah yang baru ya. Misal katakan dia suka artis dan sebagainya. Sampai situ paham teman-teman? Jadi pastikan impresi Anda tidak boleh 2 kali lipat dari sini. Kalau impresi Anda 2 kali lipat di sini, maka audiens Anda atau iklan Anda enggak kemana-mana. Di situ-situ aja. Sampai situ paham teman-teman?
Nah, Anda akan rugi. Audience Anda tidak nambah. Kecuali retargeting. Mas, cara nambah audiens gimana? Caranya bisa duplicate. Nah, ini duplicate. Ini contoh ya, saya target lookalike audience. Nanti saya jelasin buat pemula ya. Nah, ini duplicate atau Anda bisa edit. Ya, edit. Contoh ya, edit Anda tambah pin ini baru ya. Nah, ini contoh. Oke, sampai situ? Ya, oke. Paham ya? Nah, jadi teman-teman udah paham, reach itu jangkauan, impresi itu adalah tampilan. Oke. Berarti Mas kalau iklan saya, eee lebih dari 50% berarti saya harus ganti? Iya. Jadi tidak boleh ya. Berarti audiens baru. Lanjut. Nah, sekarang kita baca CTR ya. Ini CTR. Mas, CTR itu apa? CTR itu menunjukkan iklan Anda bagus atau tidak. Materi iklan Anda, materi itu di sini ya, materi di sini. CTR menunjukkan materi iklan Anda bagus atau tidak. Teman-teman bisa lihat di sana CTR adalah the percentage time people saw your ad and performance click. Jadi link klik dibagi impresi. Oke, link klik dibagi impresi. Kita lihat ya. Oke ya, kita lihat ya. Ini 125 teman-teman ya, 125 ya. Oke. 125, oke. 125 ya dibagi 13.799. Oke, dikali 100%. Oke, sama teman-teman? 0,91 sama? Sama enggak? Sama enggak? Jadi kalau, sama? Kelihatan sama enggak? Jadi, saya ulangi ya. Angka ini dari mana, Mas? Link klik, ya ini ya, saya lihatin ini ya. Link klik dibagi impresi ya, ini saya taruh atasnya ya. Link klik ya, link klik 125, oke, dibagi 13.799 ya. Oke, dikali 100%. Oke, sampai situ Pak, sama teman-teman? Sama? Sama. Nah, berapa Mas CTR yang ideal? Kalau Anda pakai iklannya traffic atau konversi, yang idealnya adalah 1,5%. Jadi kalau misalnya nanti Anda menggunakan iklan konversi, ini contoh saya pakai iklan konversi, idealnya adalah 1,5%. Nah, kalau di bawah, bagus atau jelek teman-teman? Bagus atau jelek? Kalau di bawah ini, bagus atau jelek? Oke, bagus atau jelek? Boleh komen yuk, yuk komen. Bagus jelek? Oke, jelek, betul. Jelek. Oke. Apanya yang jelek? Apa yang jelek? Apa yang jelek teman-teman? Apa yang jelek? Mas, asal profit bagus Mas. Nanti saya jelasin ya. Kalau asal profit memang bagus, tapi pengen nggak profitnya makin banyak dengan biaya iklan sama? Yap, saya yakin pengen ya. Nah, apa yang jelek? Yes, materi iklan. Iklan. Ads kreatifnya. Nah, kalau di dunia maya, dunia nyata seperti ini. Dunia nyata seperti ini. Bagi Anda yang pemula seperti ini ya. Saya akan ngajak teman-teman membayangkan ya. Oke, tadi masih ingat tukang bakso tadi? Ingat?
Tes, ada suaranya teman-teman? Tes tes, tes tes tes, aman aman? Aman ya? Oke, baik yuk kita ini ya, kita tes lagi. Baik, aman ya? Oke, baik sampai mana tadi teman-teman? Sampai mana? Oke, sampai CTR ya? Oke, baik ya. Nah, jadi CTR adalah CTR adalah link klik dibagi impresi, dapatlah ini. Oke ya. Saya akan jelaskan dulu itu gimana sih Mas CTR itu ya. Nanti teman-teman akan paham kapan Anda memutuskan materi itu diubah atau enggak ya. Nah, contoh. Teman-teman masih ingat tukang bakso tadi? Masih ingat tes tes tes. Masih ingat tukang bakso tadi? Tukang bakso? Masih ingat? Masih ingat ya? Nah, tukang bakso kalau manggil customer-nya pakai apa, teman-teman? Pakai apa? Pakai apa? Ya, pakai mangkok ya. Ini saya siapin buat Anda ya. Nah, ini contoh ya. Nah, jadi katakanlah saya tukang baksonya, oke? Saya katakanlah tukang bakso ya. Dia manggil customer kayak gini, "Bakso-bakso," gitu ya. "Bakso-bakso." Nah, itu materi iklan. Itu materi iklan, oke? Materi iklan. Nah, contoh. Ketika saya pakai mangkok bakso, ya, mungkin Anda materi iklan Anda gratis ongkir atau promo satu atau headline-nya, copywriting, gambar, video dan sebagainya ya. Nah, jadi kayak gini ya, tukang bakso ya, bakso bakso bakso. Nah, kemudian si tukang baksonya keliling komplek ya. Katakanlah dari 100 rumah, ternyata 5 rumah yang katakanlah manggil, ya. Katakanlah manggil. Oke. Nah, kemudian berapa CTR-nya, Mas? 5 dibagi 100 dikali 100% berarti 5%. Oke. Nah, dari sini dengan materi iklan seperti ini saya dapat 0,91. Oke, sampai situ paham teman-teman? Paham, paham? Paham, paham? Oke, paham ya. Oke, oh ini oke, tes lagi. Oke, desktop aman tuh. Ya, aman ya. Oke, paham sampai situ? Nah, paham. Oke. Pertanyaannya adalah buat teman-teman, kalau CTR-nya naik, ini naik nggak? Klik-kliknya naik nggak? Kalau ini naik nggak, teman-teman? Kalau ini naik itu gede, angkanya gede. Naik nggak? Oh, gede, Mas. Nah, dengan ini 0,91 saya dapat cuma 191. Bayangkan kalau misalnya saya dapat 2%, berapa saya dapat klik? Oke, contoh ya. Contoh. Nah, ketika saya dapat 2%, oke, katakanlah ya, 13.799 ya, 799, ternyata saya dapat 2% ya, dikali 0,02, 2% ya, berarti saya dapat 200 klik teman-teman. 200 klik. Gede teman-teman. Jadi kalau Anda ingin punya iklan yang keren, materi iklan yang keren, pastikan CTR Anda naik. Oke, sampai situ paham teman-teman? Jadi pastikan kalau Anda ingin link kliknya banyak, pastikan CTR-nya naik. Paham ya? Nah, pertanyaan adalah bagaimana Mas cara saya naikin ini? Ada yang tahu teman-teman? Bagaimana cara naikin itu? Yes, betul. Maka materi iklannya yang diubah. Tadi saya pakai mangkok bakso dapat 0,91. Nah, karena saya udah belajar ya sama Mas Andri misalnya, maka saya ganti materi iklannya. Nanti kapan-kapan kita belajar bagaimana menaklukkan otak reptil. Nah, jadi mengiklan itu ada rumusnya ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kita belajar namanya bagaimana menaklukkan otak reptil. Nah, otak reptil ya, how the brain is work ya, otak reptil. Oke, nanti kapan-kapan kita belajar. Nah, jadi katakanlah kayak gini, contoh ya. Oke, ketika saya pakai mangkok bakso, Mas, saya dapat 0,1. Wah, kecil Mas yang manggil. Maka saya akan ganti materi iklannya. Lalu ketika saya materi iklan ya, lalu saya beli speaker. Oh, saya beli speaker ya, teman-teman. Oh, speaker ya. Speaker, kemudian saya taruh di atas gerobak baksonya. Kemudian saya putar lagu dangdut ya, lagu dangdut yang judul dari Happy Asmara yang judulnya Hantaran Emas gitu ya, contoh. Kemudian saya putar pakai 100, volumenya 100. Oh, saya gedein pokoknya. Volume saya gedein. Gitu ya. Taruh sini. Lalu saya muter jam 1 siang. Pertanyaan adalah, CTR saya naik nggak teman-teman? Naik kira-kira? Kira-kira?
Yes, naik banget ya, banyak nimpuk. Kalau Mang, apa yang terjadi? Makin banyak link saya. Paham sampai situ teman-teman? Paham? Nah, paham paham? Nah, jadi bagaimana cara saya naikinnya? Cara naikinnya adalah maka Anda harus materi iklan. Bagaimana Mas membuat materi iklan? Materi iklan itu ada di buyer, persona, dan value person canvas. Nah, nanti kita belajar di sini ya. Anda harus tahu benefit produk Anda, fitur Anda, experience, wants, need, fear. Kemudian bikin konekkan, nanti Anda akan dapat copywriting. Contohnya ya, salah satu ya, nanti kapan-kapan kita belajar bagaimana menaklukkan otak reptil. Nah ini ya, ini salah satu. Nah ini yang paling yang teman-teman harus detail adalah ini ya, CTR. Nah nanti kita kapan belajar ya. Oke lanjut ya. Nah jadi inilah pintu gerbang ya, inilah pintu gerbang. Jadi kalau iklan Anda jelek, materi iklan Anda jelek, maka Anda 0,1. Oke. Nah, kita akan lihat materi iklan saya 0,91 Mas. Kita akan lihat yang mana yang jeleknya. Oke, kita akan pindah ke ads. Oke, kita lihat CTR-nya. Kita arahkan klik. Wow, ada yang 2 Mas. Maka yang berapa persen Mas bagusnya? 1,5%. Nah, yang ini yang 0,5 ini gimana Mas? Matiin ya, matiin. Satu matiin, matiin, matiin. Oke, matiin ini juga sama matiin ya, 0,7%. Ya, ini juga matiin. Ah, 1, ini matiin juga. Matiin, nah matiin juga ini, ya matiin juga sama. Nah ini ya, oke. Nah ini katakanlah dia 1, oke lah masih saya biarin aja dulu. Nah pertanyaan adalah, kalau misalnya semuanya 2%, berarti bisa jadi 2%, betul nggak? Nah dari sini saya bisa menemukan iklan pemenangnya. Oh iklan pemenangnya yang ini ternyata. Oke sampai situ paham teman-teman? Jadi bisa jadi nanti Anda men-testing baju merah, baju biru, baju kuning. Kemudian teman-teman iklankan, lihat CTR-nya. Oh, ternyata CTR paling tinggi ini baju merah. Maka Anda fokuslah produksi baju merah. Misal, iklan 1 gratis ongkir, iklan 2 beli 1 dapat 2, iklan 3 dapat bonus. Kemudian Anda iklankan. Oh, ternyata Mas yang paling CTR paling tinggi itu yang bonus. Maka yang gratis ongkir dan diskon Anda matiin. Paham sampai situ? Oh, Mas, ketika saya menjelaskan benefit, iklan 1, iklan 2 menjelaskan fitur, yang ketiga menjelaskan experience, ternyata yang paling tinggi benefit, maka matikan fitur sama experience. Sampai situ paham, teman? Maka ketika Anda matiin iklan yang jelek, maka Anda akan mendapatkan iklan yang bagus. Kalau Anda mendapatkan iklan yang bagus, maka Anda bisa mendapatkan iklan pemenangnya. Nah, contoh seperti ini saya lihatin ya iklannya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat iklannya banyak banget sampai ke bawah. Kelihatan? Nah, ini testing semua, teman-teman. Tetapi ketika saya bisa mendapatkan iklan pemenangnya, maka langsung saya scale up. Bus, langsung tuh. Oh, ini nah ini teman-teman bisa lihat ini berapa? Kelihatan? Kelihatan teman-teman berapa nggak? Ya, kelihatan? Nah, ini 30 ya, kita refresh. Berapa? 33. Naik, teman-teman. Sampai situ paham? Paham ya? Nah, itu tujuannya CTR. CTR adalah melihatkan iklan Anda bagus atau tidak, ya. Oke, lanjut. Mas, setelah saya dapat link klik, maka kita ke landing page. Tadi ya, teman-teman ya. Nah, ini ketika klik iklan ya. Oke, klik iklan, ya. Iklan, masuk landing page. Ini berapa persen ke sini? Adalah 70%. Nah, nanti ini saya demoin aja ya, saya demoin ya. Ini kalau teman-teman bisa manual, oke ya, ini manual ya. Ini 86 dibagi 125, oke, kali 100. Nah, ya, berapa? Ini 68. Oke, saya akan pakai rumus saja ya. Pakai ini aja, customize. Oke, ini nanti teman-teman nanti di hari Senin detailnya ya. Kita akan bikin create custom. Oke, create custom di sini. Oke. Ya, bikin dulu, klik, oke, klik ya, klik iklan ya, klik iklan ya, LP, itu to landing page ya. Oke, persen,
Oke, kita ke sini, landing page view. Oke, dibagi klik ya, link klik. Nah, ini satu. Oke, create. Nah, dapat satu ya. Oke, terakhir saya bikin lagi landing page view to leads. Oke. Nah, ini persen. Oke, bikin dulu leads. Oke, dibagi klik. Lead landing page view. Oke, landing page view ya. Oke, create matrix. Oke, nah ini ya. Kemudian saya masukkan sini, klik, masukkan sini. Oke, saya taruh sini ya. Klik iklan, taruh sini. Nah, kemudian LP to lead di sini. Oke, saya masukkan ya. Oke, ini saya hapus. Oke. Oke, taruh sini, save as preset, lead 2. Ya. Oke, apply, refresh. Nah, teman bisa lihat di sini ya. Ya, kita lihat di sini lead 2. Nah, ini ketemu persennya ya. Oh, ketemu kan? Oke, sip. Kita lihat ya. Nah, ini matriks ya, matrik ini teman-teman ini ya. Oke, kita lihat. Link klik ke landing page view. Kita dapat 67%. Oke. Tapi rata-rata 70%. Berapa yang bagusnya, Mas? Bagusnya 70%. Oke. Pertanyaannya, ini apa? Kalau misalnya di bawah 70%, apa yang jelek? Ini kan, jelek atau bagus kalau misalnya, di bawah 7%? 7%. Jelek ya? Apa yang jelek? Kalau ini apa yang jelek teman-teman? 67%? Yes, landing page-nya lemot. Pernah nggak teman-teman misalnya klik iklan ya, kemudian loading, lama banget loading-nya. Ini kayaknya ini lama banget. Apa yang terjadi? Teman-teman close kan? Close. Nah, itu yang bisa menyebabkan Anda kehilangan traffic. Coba bayangkan kalau website Anda lemot, katakanlah cuma 20%, maka yang nyampe ke landing page, coba kita lihat ya. Oke, katakanlah 125 ya, 125 yang ke landing page, ternyata website saya cuma 20% Mas. Maka Anda kehilangan traffic. Oh, cuma 25 yang datang. Paham sampai situ? Paham teman-teman? Paham? Paham? Nah, jadi pastikan landing page-nya di atas 70%. Lalu Mas, gimana Mas mempercepat landing page? Nah, tenang aja teman-teman, nanti kita belajar juga ya. Cara mempercepat landing page dengan rumus. Nah, ini contohnya. Jadi mempercepat landing page yaitu dengan cara ini ya. Pastikan install plugin yang dibutuhkan, install theme satu aja, gambarnya sekian 1 kilo sampai 200 kilo dan sebagainya. Oke. Nanti kapan-kapan kita belajar ya. Oke, lanjut. Nah, setelah mereka lihat landing page kita, oke, landing page ya. Nah, kemudian mereka mengisi data. Oh, teman bisa lihat di sini ya. Ketika dia ke sini, oh, apaan nih? Kemudian dia klik di sini. Oke, klik sini, kemudian mereka ngisi data, maka sampailah ke sini leads ya. Lead ini berapa? 73. Nah, berapa persen? 85%. Nah, kalau gratisan itu 20%. Kalau misalnya Anda gratisan tuh gimana Mas? Gratisan tuh seperti download gratis, free gratis, konsultasi gratis, maka angkanya 20%. Kalau Anda jualan itu 2%. Boleh catat aja ya. Jadi kalau Anda ngasih gratis ya, itu 20%. Kalau Anda jualan itu 2%, 2% ya. Nah, teman bisa lihat 85%. Wow, Mas, kok bisa, Mas? Kok bisa landing page ini 85%? Pengen tahu nggak teman-teman? Kenapa bisa 85%? Pengen tahu teman-teman? Saya ulangi ya, kalau ngasih gratisan itu 20%, 20%. Kalau jualan itu adalah 2%, 2% ya. Oke, ini gratis. Gratis itu 20%. Tapi kok punya Mas Andri bisa 85%? Pengen tahu nggak kenapa bisa kayak gini? Pengen tahu? Yes. Ini saya lihatin ya, rumusnya ini. Nah, ini yang membuat orang cepet-cepetan. Paham sampai situ? Countdown timer menciptakan scarcity.
dan urgensi. Oke, manusia tergerak karena 3. Oke, manusia tergerak itu karena 3. Pertama, scarcity itu keterbatasan jumlah. Yang kedua, urgensi itu adalah waktu, keterbatasan waktu. Yang terakhir adalah greedy itu adalah serakahnya. Contoh, nah ini saya mentarget urgensi, cepet-cepetan. Nah, orang bertindak itu karena scarcity salah satunya ya. Nah, kalau teman pengen lihat ini berapa? 85%. Kalau kemarin kita lihat yesterday tuh kecil nggak? Kecil? Karena kenapa? Itu hari kemarin. Tapi ketika hari ini kenapa bisa gede? Karena ini mau ditutup. Sampai situ paham teman-teman? Membuat orang bertindak itu 3. Scarcity, urgensi, greedy. Oke? Scarcity, urgensi, greedy. Kalau Anda pakai ketiga-tiganya, maka persen Anda bisa tinggi. Habis itu paham teman-teman? Paham ya? Jadi salah satu yang membuat orang bertindak itu scarcity, urgensi, greedy. Nah, lihat nanti teman-teman, add to cart teman-teman ada nggak yang itu? Kalau nggak ada, bisa jadi ini. Sampai situ paham teman-teman? Paham ya? Mas, yang minimal 7% itu apa? Oh, kecepatan website. Ini kecepatan website. Nah, maka PR saya adalah teman-teman, PR saya adalah yang pertama, saya harus ubah materi iklannya. Oke, ini. Oh, berarti saya harus ubah nih materi iklannya biar CTR-nya gede. Yang kedua, saya harus cepetin websitenya. Oke. Maka yang ketiga, oh bagus ya. Maka PR saya adalah kecepatan ini apa namanya? CTR, materi iklan. Yang kedua, kecepatan website. Nah, PR saya adalah itu. Sampai situ paham teman-teman? Paham? Paham? Nah, dari sini saya mengerti, oh iklan saya yang harus saya perbaiki adalah pertama, materi iklan. Maka saya pastikan CTR-nya di atas 1,5%. Karena bisa jadi iklan saya boncos gara-gara ini. Sampai situ paham teman-teman? Jadi kalau bisa jadi iklan saya boncos gara-gara ini. Oh, iklan saya jelek. Kalau saya jelek, maka link kliknya kecil nggak teman-teman? Oh, kecil. Kalau link klik saya kecil, maka yang datang kecil. Kalau yang datang kecil, maka lead-nya kecil. Paham teman-teman soal situ? Paham ya? Oke, nah nanti kita saya sharingkan cost per lead. Nanti saya liatin di cost per lead-nya ya. Nah, baru teman-teman baca nih cost per lead-nya ya. Nanti saya jelasin di detail ketika nanti ya. Nah, saya dapat 5.000 per ini. Ini dari mana Mas 5.000 ini? Dari mana Mas saya dapat 5.000 ini? 5.000 adalah amount spend ini ya 430.000 ini dibagi ini. Yuk kita bagi ya. Kita lihat ya. 4.030, oke, baik ya. 430.000, 615, oke. Jadi biaya iklan saya ini, oke. Kemudian dibagi 73 ya, dibagi 73. Sip. Sama dengan berapa? 5.898. Sama teman-teman? Sama? Sama yuk. Boleh komen yuk. Komen. Sama. Nah, pertanyaan adalah pengen nggak teman-teman nurunin ini? Pengen nggak teman-teman nurunin ini? Nurunin itu. Mau nggak teman-teman? Pengen nggak nurunin itu? Pengen? Nah, pengen nggak saya kasih tahu rumusnya cara nurunin itu? Mau? Boleh yuk. Kalau ketik mau, kalau mau saya tunjukkan gimana cara nurunin itu. Apa sih Mas pentingnya CPL itu? Nanti saya jelasin pakai Excel ya. Nanti saya jelasin ya. Mau saya demo cara nurunin itu? Mau ya? Oke. Baik ya. Oke, baik. Ini teman-teman, jadi teman-teman tahu, oh ini boncos saya, oh ini profit saya, gitu ya. Oke, yuk kita demo. Ini dapatnya dari sini, betul ya? Yang ini ya, biaya iklan 430 dibagi 75 dapat ini, betul ya? Nah, sekarang kalau Anda ingin nurunkan ini, maka Anda harus perhatikan ini. Nah, contoh. Oke, jadi Anda harus perhatikan ini. Ini leads dapatnya dari mana? Leads ini dapatnya dari mana, teman-teman? Leads ini dapatnya dari mana?
Leads-nya dapatnya dari mana? Leads. Yes, ya. Yang ini, orang yang ke sini ini, yang sampai, tadi ya, itu dapatnya dari sini, ya. Nah, orang ini dapatnya dari sini, oke. Orang ini dapatnya dari sini. Artinya ada 73 orang di antara 86 orang yang ngisi data. Berarti sisanya tidak ngisi data. Kita ulangi ya. 86 dikurang 73, oke. Berarti ada 13 orang nggak ngisi data. Tapi nggak apa-apa karena persen saya bagus ya. Landing page saya bagus. Oke. Berarti ini dapatnya dari sini. Keren. Lanjut. Oke. Landing page, orang yang datang ke landing page dapatnya dari mana? Orang yang orang yang datang landing page dapatnya dari mana? Orang yang datang ke sini, nah ke sini dapatnya dari mana teman-teman? Yes, dari klik iklan, klik ya, dari klik. Nah, 86 ini dari mana Mas? Dari sini. 125. Berarti klik. Ya, klik iklan, klik gitu ya, klik iklan. Oke. Nah, ngelihat dari sini, oh berarti okelah, saya akan naikkan ya, saya naikkan. Oke, siap. Nah, lanjut. Klik iklan dapatnya dari mana, teman-teman? Klik iklan dapatnya dari mana? Klik iklan dapatnya dari mana? Klik iklan dapatnya dari mana? Yes, betul ya. CTR dikali impresi. Kalau CTR Anda tinggi, besar, link kliknya Anda tinggi nggak teman-teman? CTR Anda tinggi, besar gitu ya, link kliknya tinggi nggak? Tinggi. Yuk kita hitung ya. Katakanlah Anda dapat 10%. Setuju teman-teman? Katakanlah materi iklan Anda keren banget. Kita hitung, Anda dapat 10%. Setuju? Setuju? Setuju ya? Oke, yuk kita hitung ya. Katakanlah Anda dapat 10%. Jadi ketika oke saya ubah Mas materi iklannya. Saya akan ganti. Pokoknya saya bikin keren lah ya. Pokoknya saya liatin CTR-nya gede. Katakanlah Anda dapat 10%, 10%. Oh, ternyata dari 13.000 orang yang lihat iklan saya, ternyata ada yang manggil 10% Mas. Oke, kita kali dapat 10% ya. Berapa yang klik iklan Anda? Wow, 1.300. Jadi ada 1.300 orang yang ngeklik iklan Anda. Oke, baik. Setelah ngeklik iklan Anda sesuai dengan persen ini saya dapat 67% dari iklan tadi. Oke, saya kali 67% ya, berarti 0,67%. Oke, berarti yang datang ke landing page itu 900 orang Mas. Wow, keren, 900 orang. Kemudian ternyata karena materi iklan landing page saya keren, itu ada 85% Mas. Oke, berarti 900 orang ini, dari 900 ini ada 85% yang memasukkan datanya. Kita kali 0,85. Oke. Berarti yang masukin data itu 785. Oke. Nah, sekarang biaya iklannya berapa? Iklannya 430. Baik, kita lihat 430 ribu. Oke, dibagi 700 orang tadi ya. Dibagi 700 orang tadi. Maka Anda mendapatkan CPL-nya. CPL-nya berapa? 600 perak. Sampai situ paham teman-teman? Paham? Jadi semakin tinggi CTR-nya, semakin banyak orang yang ngeklik, semakin banyak orang yang landing, semakin banyak orang yang isi data, maka semakin murah CPL Anda. Sampai situ paham? Paham? Paham. Nah, jadi teman-teman paham bagaimana, kenapa iklan saya boncos. Oh, bisa jadi materi iklan Anda, bisa jadi kecepatan website Anda, bisa jadi copywriting Anda, bisa target market saya, bisa karena iklan saya tidak menjangkau orang baru. Oh, itulah yang membuat iklan saya boncos. Paham teman-teman? Dapat insight-nya? Semoga kebayang teman-teman. Jadi teman-teman tahu, oh inilah yang menyebabkan iklan saya boncos. Sampai situ paham teman-teman? Nah inilah yang mungkin teman-teman nggak dapat di luar sana. Bisa ngiklan, mungkin teman-teman belajar ngiklan aja, tapi Anda nggak diajarin baca hasil iklan.
Paham paham? Oke, yuk, pertanyaan, yuk. Mas, yang jualan gimana? Oke, sebentar lagi, tenang aja ya, ini lead dulu ya. Mas, oke. Nah, ada yang nanya, "Mas, CPL-nya gimana?" Oke, kita akan belajar oke ya, terakhir ya, CPL. Oke, nah kita hitung CPL-nya. Kita hitung CPL-nya ya. Oke, nah sekarang kita lihat, ini boncos nggak, Mas? Oke ya, kita lihat ini boncos nggak ya. Nah caranya, oke kita akan bikin pakai Excel. Nah ini ya, jadi teman-teman sudah tahu tadi KPI itu KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi nanti kalau teman nanti belajar ya, nanti kita belajar, nah itu nanti di materi KPI. Nah jadi itu tuh adalah materi KPI, Key Performance Indicator. Jadi membuat, eee nah ini, membuat angka-angka, tek 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 tek, gitu ya. Ini kenapa Mas? Agar nanti kalau teman-teman rekrut rekrut advertiser atau Anda sendiri yang iklan, Anda tahu, "Oh, wah CTR saya ini turun nih, wah CTR saya turun nih, kenapa nih?" Oh, bisa jadi kayak gitu. Wah ini bahaya nih kalau CTR turun. Itu ya, jadi teman akan lihat itu ya. Nah, sekarang kita lihat, "Mas, CTR saya 5.000, apakah ini saya boncos?" Ya. Mas, KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia, bukan Key Performance Indicator itu bahasa Inggrisnya ya. Oke, yuk kita lihat apakah ini boncos atau tidak. Oke, ini saya demoin ya, ini saya demoin ya. Oke. Nah, ini kita melihat apakah boncos atau tidak ya. Apakah boncos atau tidak ya. Oke, nah kita bahas ya. Nah, yang pertama yang teman-teman buat adalah CPL perusahaan ya, CPL perusahaan ya, perusahaan. Nah, CPL ini cost per lead, biaya biaya yang dikeluarkan satu lead ya. Ini sama dengan kalau teman-teman jualan CPP sama ya, CPP cost per purchase sama banget ya. Ada yang namanya cost per result, sama. Jadi kalau teman-teman belajar di luar sana ada marketer yang nyebutin, berapa sih si PP kamu, berapa CPR kamu, itu sama, ya itu sama ya. Oke, baik. Nah, lanjut ya. Nah, kita hitung. CPL itu dapatnya dari mana, Mas? CPL itu ya sama dengan ya, profit profit ya dikali closing rate, closing rate. Nah, closing rate itu apa, Mas? Closing rate itu biaya closing ya, karena kan di Indonesia ini ketika masuk WA belum tentu transfer. Betul nggak, teman-teman? Kalau di Indonesia ini ketika dia apa namanya, dia masuk ke WA belum tentu transfer kan? Nah, itu adalah closing rate. Oke, kita bahas ya. Katakanlah biar tepat-tepat mudah hitungnya, katakanlah profit Anda 100.000, setuju nggak teman-teman? Kalau saya 100.000, setuju nggak? 100.000 aja ya, 100.000. Katakanlah profit Anda 100.000, 100.000 ya, biar teman-teman mudah ngitungnya ya. Oke. Nah, ini oke, katakanlah profit Anda 100.000 ya. Oke, oh, akuntansi, oke sip ya. Nah, katakanlah profit Anda 100.000. Oke. Closing rate adalah, nah dari mana Mas bisa closing rate? Closing rate itu adalah CS Anda ya, CS Anda ya. Kan orang Indonesia ini kan ketika masuk WA tidak langsung transfer kan? Katakanlah, tidak transfer. Oke, contoh. Katakanlah, dari 10 yang WA, oke, 10 yang masuk ke WA, ini ya ke WA Anda, katakanlah yang di sini nih ya, di sini ya, contoh ya. Nah, di sini kan 73 ya, 73. Katakanlah 73 yang masuk ya, biar mudah hitungnya saya ambil 10 aja, 10. Dari 10 Anda bisa closing berapa? Kan, 10 itu kan baru order ya, "Halo halo halo Kak, saya mau order," ya, atau, kan baru WA kan. Nah, dari 10 katakanlah Anda bisa closing berapa? Bisa closing berapa? 4, oke 5, siapa yang lebih besar lagi? Oke 2, oke. Kalau 1 masuk akal nggak teman-teman? Misalnya katakanlah Anda punya CS-nya baru direkrut, dia belum belajar teknik closing, belum belajar apapun ya, belum belajar teknik closing. 1 aja, masuk akal? Masuk akal ya, dia belum belajar contohnya ya. Nah, maka closing rate adalah 1 dibagi 10 kali 100% berarti 10%. Berarti Anda closing rate-nya adalah 10%. Sampai situ paham teman-teman? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana, paham?
Paham ya? Katakanlah Anda baru rekrut, baru banget rekrut ya, cuma 10% ya, dia belum belajar apapun. Oke. Nah, sekarang ini CPL-nya perusahaan Anda. Oke, ini CPL perusahaan Anda. Oke ya. Nah, berarti CPL Anda berapa? CPL Anda adalah ini. Oke, dikali ini. Nah, oke ya. Baik, CPL perusahaan saya berapa, Mas? Berarti CPL perusahaan saya adalah 10.000 perak. Nah, sekarang kita lihat di iklan. Oke, iklan ya. Oke, ini iklan. Nah, iklan kita lihat tadi, biaya iklan berapa? Biaya iklan kita berapa, teman-teman? Oh, biaya iklan kita 100.000. Katakanlah kita samain aja. Kita samain aja ya. Jadi biaya iklan kita 100.000 ya, 100.000. Oke. Nah, ternyata CPL-nya di iklan, CPL di iklan berapa, teman-teman? 5.000 ya, 5.800. Saya mudahin aja ya. Saya biar simpel aja, 5.000 katakanlah ya. 5.000 perak. Oh, 5.000 perak ya misal. Ya, misalnya CPL saya ini. Maka saya dapat lead berapa, teman-teman? Saya dapat lead-nya ini dibagi ini. Oh, 20 orang. Wow, 20 orang. Oke. Masuk ke WA. Masuk ke WA gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, ternyata closing rate saya CCS-nya berapa, teman-teman? CCS-nya dari 20 dia cuma bisa closing 10%. Cuma bisa closing 10%. Oh, ternyata 2. Oke, kemudian profit saya, omset saya berapa? Omset saya adalah 2 dikali ini, profit. Oh, 200.000. Nah, kita hitung, ini untung atau rugi. Nah, untung atau rugi adalah omset dikurang biaya iklan. Oh, untung, Mas. Yes, maka iklan Anda profit. Sampai situ paham, teman-teman? Ya. Nah, oke, paham, teman-teman, sampai situ? Paham paham? Paham ya. Nah, pertanyaannya adalah, Mas, kalau misalnya tiba-tiba CPL saya, Mas, karena saya CTR-nya jelek ya, CTR saya 0,5, kemudian kecepatan website saya cuma kecil banget, cuma 10% dan juga landing page saya jelek banget. Wah, ternyata CPL saya itu 20.000, Mas, ya mahal banget ya 20.000. Maka teman-teman ketik di sini 20.000 CPL-nya. Maka Anda profit atau, boncos? Klik. Oh, rugi, Mas, 50.000. Sampai situ paham, teman-teman? Oh, bisa jadi, oh, cuma 5 lead, bisa jadi 0 karena kan cuma 10%. Sampai situ paham, teman-teman? Paham paham? Wow, Mas, saya belajar sama Mas Andri. Pokoknya saya mau belajar, Mas, sama Mas Andri ya. Oke, boleh kita belajar. Oke, pokoknya saya ngerjain PR-nya, pokoknya saya kerjain itu, pokoknya saya mau naikin CTR-nya. CTR Anda gede, gede banget ternyata. Kemudian kecepatan website-nya Anda gede banget. Copywriting, landing page Anda keren banget. Target marketnya keren banget. Ternyata CPL Anda kecil banget, cuma 500 perak. Cuma 500 perak. Kita hitung. Wow, ya kita hitung, Mas, cuma 500 perak ternyata di iklannya. Maka Anda bisa profit. Wow, Mas, saya untung 1.900.000. Sampai situ paham, teman-teman? Paham paham? Nah, inilah rumusnya. Jadi kalau misalnya Anda ingin profit, pastikan CPL-nya di bawah CPL perusahaan Anda. Jadi CPL yang menentukan? Yes, yang menentukan CPL Anda ya. Ya, kalau teman-teman ikut pelatihan saya kasih PR ya. Ya, saya ngajak, saya murid-murid saya itu praktek semua ya. Ya, bahkan, saya kasih PR ya, PR ya. Itu ya gitulah ya. Mungkin ada yang pernah jadi murid saya? Saya kasih PR ya. Nah, ini teman-teman oke. Nah, pertanyaan adalah contoh, katakanlah contoh. Misalnya, "Mas, saya udah mentok, Mas, ya, udah mentok banget ya. Ini CTR-nya udah segini ya, kemudian kecepatannya udah kayak gini, copywriting-nya udah gini. Wah, udah mentok, Mas, ya. Cuma 5.000 Mas, CPL saya udah pokoknya udah nyerah deh, Mas, saya. Bisa nggak, Mas, saya gedein profit ini?"
Pengen tahu teman-teman caranya? Kalau misalnya, wah Mas saya udah otak-atik tetap aja CPL saya kayak gini, tapi saya pengen profit Mas. Pengen tahu nggak teman-teman bagaimana cara naikin ini? Naikin ini, misalnya Anda udah pokoknya Anda udah ganti materi iklan. Wah, pokoknya saya udah bikin, gratis plus bonus, COD, gratis ongkir, beli satu gratis 2, tapi tetap Mas CPL saya 5.000. Nah, pertanyaan adalah pengen nggak teman-teman naikin ini? Pengen tahu nggak naikinnya? Pengen tahu? Yes, caranya adalah ini, latih. Jasa Anda latih. Kan ini cuma 10%. Nah, caranya nanti kita belajar di teknik closing ya. Nah, nanti kapan-kapan ya kita belajar teknik closing. Nah, nanti kapan-kapan ya. Teknik closing ada nggak ya teknik closing ya? Nah, ini kapan-kapan ya. Nah, ini nanti ya kapan-kapan. Jadi teknik closing itu ada caranya ya. Nah, ini bisa menciptakan Anda nanti bikin skrip. Nah, bikin skrip ya. Bikin skrip, teknik closingnya 7 hari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Nah, katakanlah ternyata ketika sudah belajar Mas, wow CS saya itu keren banget Mas, bisa 50% dia closingnya. Kita lihat, wow profit. Wow ternyata keren banget Mas ya, saya kasih, pokoknya, CS saya keren banget ya. Dia ternyata karena belajarnya tekun bisa 70% Mas. Wow profit lagi. Dan ternyata setelah belajar sama Mas Andri misalnya contoh ya, oh bisa 90% naik lagi. Paham sampai situ? Oh ternyata ketika CPL saya bagus, CS saya keren, dan ketika iklan saya keren, berarti Anda profit. Maka Anda bisa naikkan budget Anda. Wow Mas saya naikin Mas budget saya, nggak tanggung-tanggung Mas, saya 1 juta sehari aja. Maka Anda bisa profit. Habis itu paham teman-teman? Nah, inilah KPI yang Anda bisa pakai untuk bisnis Anda. Nah, ini biar teman-teman semangat. Nah, ini saya punya CS ya, mungkin teman-teman tahu ya. Nah, saya ada punya CS 10. Nah, ini ya CS 10. Nih, teman-teman ya. Nah, ini saya latih closing rate-nya tinggi banget ya. Nah, teman bisa lihat ini salah satu yang memotivasi CS kita kalau teman ingin belajar ya. Salah satunya adalah kasih bonus. Nah, ini teman bisa lihat ya. CS saya itu satu closing saya kasih 100.000. Ini gajinya udah kayak gaji kepala dinas teman-teman. Satu hari bisa closing, 6, 10 ya. Nah ini bisa 6, bisa 10, ini jualannya macam-macam ya, jualannya macam-macam, ada produk fisik, produk digital, dan sebagainya. Ini sambil mancing ya, ini CS saya semua nih teman-temannya. Nah ini, jadi Anda nanti bisa skill up CS, nanti bisa skill up CS ya. Nah kayak gitu. Mau kayak gini teman-teman, punya sistem kayak gini? Oh gitu tuh. Ada yang sehari cuma 1, it's okay, no problem. Nah ini 2 dan sebagainya. Oh gitu ya. Nah ini. Nah jadi nanti Anda fokusnya ngiklan aja. Jadi fokusnya ngiklan aja. Nah nanti tukang closingnya CS Anda. Sampai situ paham teman-teman? Paham? Nah, inilah yang Anda buat sistemnya. Jadi kalau sistemnya udah sampai kayak gitu, wah udah Anda bisa liburan ya sesuai dengan tema kita. Mana ya tadi ya? Mana ya? Nah ini jadi Anda bisa liburan. Oke, sampai situ paham teman-teman? Kebayang? 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 Oke, kebayang ya. Oke, terakhir kita belajar baca yang jualan. Oke, yang jualan ya, setuju? Nah, jualan properti nanti kapan-kapan ya. Nanti boleh, nanti saya liatin teman-teman yang properti. Jangan khawatir, saya banyak studi kasus ya, jualan properti, jualan produk digital, produk fisik, ya, produk yang cuma 10 ribuan banyak-banyak ya. Oke, baik lanjut ya. Nah, ini 30 menit lagi ya, 30 menit lagi. Nah, contoh, baik ini contoh saya, maksimum aja. Nah saya pilih yang beli ya, beli. Nah beli ya, oke sip. Nah ini saya kasih buat teman yang purchase. Oke, nah ini saya punya iklan ya, iklan namanya ini. Nah ini ya, sip. Oke ya, sama kayak tadi sama ya. Sama cuma bedanya dia ada event add to cart. Oke, yuk kita bahas sama ya tadi seperti tadi ya. Yang pertama yang teman-teman pelajari, yang teman-teman harus
yang teman-teman harus lihat ini ya, reach sama impresi. Teman-teman bisa lihat ya, ini 700.000, ini 1 juta. Iklan saya ke sana-sana aja atau enggak? Oke, boleh teman-teman? Iklan saya ke sana-sana aja atau keluar? Ke komplek-komplek itu aja atau keluar? Iklan iklan saya komplek itu aja atau keluar? Lihat teman-teman, reach, impresi. Ingat, impresi tidak boleh 2 kali lipat. Nah, teman bisa lihat di sana itu 3 kali lipat malah ya, 2,5 kali lipat. Berarti iklan saya muter-muter itu aja, nggak keluar. Jadi iklan saya nggak keluar, muter-muter itu aja. Tetapi ya, karena jangkauannya gede, is okay lah ya, karena jangkauan saya gede, 700 ribuan, kan gede kan? Itu sama dengan kalau setengahnya kota Palembang ya, kalau di Palembang kan jumlahnya 2 juta orang ya. Nah ini setengahnya ya, is okay lah, is okay ya. Lanjut, kemudian atau misalnya frekuensi. Jadi satu orang itu ngelihat 2 kali impresi ya per person ya. 2%. Nah, ternyata CTR saya masih 1,42. It's okay, enggak apa-apa. Tapi ada yang winning, 1, 2 nih winning ya. Lanjut. Kemudian iklan saya diklik 24.000 teman-teman. Jadi ada iklan saya diklik. Jadi iklan saya diklik 24.000 orang ngeklik. Jadi iklan saya diklik 24.000. Klik. Oke. Dan ternyata kecepatan website saya adalah 71.000. Oh, keren. Dan ternyata saya dapat 17.000 orang. 17.000 orang dan ternyata dari 17.000 saya dapat rata-rata yang beli ya. Rata-rata ini gede ya. Ini rata ini kok nggak muncul ya. Kita refresh lagi. Oh, nggak muncul ya. Oh, saya ambil salah satu aja lah ya. Mungkin kebanyakan data ya. Oke, saya hapus saja ini. Nah, ini ya. Oke. Muncul? Oh, nggak muncul juga. Oke. Oke, saya ambil satu lagi aja biar muncul. Nah, ini aja ya. Oh, it's okay lah, ya, oke okay ya. Nah, ini mungkin datanya aja ya, oke. Okay. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ternyata banyak yang ini nih ya, banyak yang ini, tapi saya dapat 40% ya. Berarti kalau 44% ini, berarti yang order di sini sekitar, oke, kita lihat ya, 17.588, oke, dikali 44%, 0,44 berarti 70. Oh, kita ulang ya, 17.558 dikali 0,44 ya. Berarti 7 ribuan, oke. 7 ribuan ketukar dan kemudian ternyata ratusan yang order ya, ini 30% ratusan, maka kemudian saya dapat omsetnya ya. Jadi saya dapat 18 juta, ya 18 juta dengan biaya iklan berapa teman-teman? Biaya iklan cost per result. Oh, ini saya iklannya di sini biaya iklannya ya. Berapa? Oke, ini biaya iklan. Oh, ini di sini ya 3 juta teman-teman ya. Nah, ini teman bisa lihat di sini. Ini oke ya. Nah, jadi di sini amount spend 28 juta, tapi saya dapat 100 juta lebih. Di sini 100 juta lebih teman-teman. Yang teman-teman lihat di sini. Nah, ini iklannya. Nah, jadi biaya iklan saya 12 juta dan saya dapat 100 juta. Nah, kemudian saya hitung CPL-nya seperti tadi ya. CPL-nya saya hitung lagi ya, seperti tadi. Nah, ini teman-teman, bentar. Oke. Nah, oke sebentar ya. Ketutupan. Bentar, tutupan. Nah, kemudian di sini. Nah, CPL saya berapa? Cost per konversinya kurang di 30 ribuan ya. Tetapi profit saya 300.000. Nah, kita lihat ya. Yuk kita hitung. Oke. Nah, ini profit saya 300.000 ya, 300.000 ya. Oke, closing rate-nya ya katakanlah 50%. 50% ya. CPL saya ini dan ternyata CPL saya di sana 30.000 perak. Nah, saya profit. Jadi biaya iklan saya 1 juta, saya dapat 4 juta. Nah, tinggal naikin closing rate-nya. Kalau closing rate CCS tadi bisa 80%, wow, profit saya naik dengan biaya iklan yang sama. Sampai situ paham, teman-teman? Paham ya. Oke, yuk lanjut teman-teman. Kita punya waktu 15 menit dan nanti di hari Kamis baru kita belajar dari awal. Setuju teman-teman? Nanti hari Kamis. Nah, hari Kamis. Mana ya? Tes. Kamis kita belajar dari awal.
Mana ya? Bentar. 7. Bentar ya. Nah, ini teman-teman. Kita belajar dari awal ya, link. Oke, bukan ini ya. Sebentar. Nah, jadi tapi teman udah paham kita tuh mau ngapain ya. Nah, nanti kita belajar di sini dari awal ya. Klik sini buat business manager, kemudian klik bikin ad account, bikin fanpage, bikin pixel buat custom audience, kemudian iklan. Nanti saya jelasin menu-menu iklan, buat campaign, goal iklan, asset target market dan ad ya. Nanti saya jelasin semua di hari Kamis. Tetapi teman-teman udah tahu kita tuh mau ngapain ya, setuju? Oke, setuju ya. Dan tenang aja teman-teman, ini direkod saya kasih buat teman-teman. Mau nggak saya kasih rekodnya? Oke, boleh ya komen-komen. Yang hadir berapa? 800. Kalau banyak yang komen saya kasih, serius saya kasih ya, biar teman-teman semangat semua belajarnya. Mau ya. Nanti teman-teman akses saja link ini. Nah ini ya, nanti saya tambahkan di bawahnya ya. Nanti saya tambahkan di bawah ini ya. Oke. Kapan Mas aksesnya? Besok ya, besok. Nanti teman-teman silakan akses besok. Saya render dulu. Nanti kalau udah rapi baru saya taruh di bawah. Ya, pokoknya saya kasih yang terbaik buat teman-teman ya. Saya kasih klimaks semua ya buat teman-teman. Biar nanti teman pulang ini nggak bisa tidur ya. Ternyata gitu ya Mas ya. Kalau bisa mengiklan, bisa jualan apa aja. Yes, kalau Anda bisa ngiklan, Anda bisa jualan apa saja. Oke, yuk kita tanya jawab. Ada 15 menit. Mas, jadi CPL itu yang menentukan iklan berhasil. Yes, salah satu yang membuat iklan berhasil adalah CPL ya. Tetapi, nah balik lagi tetapi ya. Tetapi fokus kita adalah membuat CPL itu murah. Nah, kalau CPL Anda murah, maka klik iklan Anda bagus, materi iklan Anda bagus, kemudian semuanya bagus ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, ada pertanyaan? Mas, linknya apa? Oh, linknya ini nanti saya kasih ya di grup, nanti saya kasih. Oke. Mas, kalau kita ngeklik e-commerce, CTR-nya berapa yang ideal? Kalau Anda jualan 2%, oke. Kalau Anda jualan ya. Contoh tadi saya jualan itu 2% ya CTR. Anda jualan ya. Nah, tetapi kalau goal iklan Anda bukan jualan, viral, goal Anda viral, misalnya Anda ada nggak yang di antara teman bukan jualan, charity itu donasi, ada yang donasi? Donasi ya. Nah, kalau teman-teman donasi itu 10%. Itu 10% ya kalau donasi ya. Karena goal donasi itu like, share, comment. Nanti saya jelaskan di engagement. Nanti banyak sekali ya pembahasan kita ya. Nah, ini saya banyak sekali misalnya contoh ya, ini baca siklannya closing WA. Nah, ini ya. Closing WA, kemudian ini closing WA to traffic, ini website. Nah, banyak ya. Banyak ya. Nah, ini baca siklan juga ya. Saya yakin teman-teman juga ada yang liar ya, nggak apa-apa, it's okay ya, itu normal ya, normal. Nanti kalau udah bisa, udah gampang kok ya, cepet. Saya juga sama ya, saya butuh bertahun-tahun ya bisa kayak gini. Dan dulu saya nggak ada mentor, teman-teman, nggak ada. Ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi, saya belajar. Nah, contoh kemarin, saya hanya untuk naikin CTR ini, saya belajar ini. Lihat nggak teman-teman status saya? Nah ini, kelihatan teman-teman? Nah ini nih. Nah ini nih. Hanya untuk belajar naikin CTR, saya harus belajar ke sini. Nih, nih teman-teman ya. CTR itu adalah materi iklan. Materi iklan itu salah satunya selain gambar, selain headline, itu adalah copywriting. Nah, sampai saya ingin belajar ini, saya harus pergi ke Jakarta, investasi. Teman-teman tahu nggak investasi pelatihan copywriting berapa? Pengen tahu nggak berapa teman-teman? Yes ya, 7 juta itu 2 hari. Nah, itu saya kasih buat teman-teman ilmunya ya. Saya sharingkan. Nah, itu bayangkan ya sampai saya mau belajar. Artinya apa? Kalau Anda punya ilmu, Anda bisa jual apa saja ya. Itu keren ya. Oke, nah setelah ini belajar ini lagi ya dan sebagainya. Oke, yuk tanya jawab. Mas share PPT. Oh, mohon maaf ya, tidak di share ya yang ini ya, mohon maaf ya. Saya kasih panduannya aja ya. Oke, Mas dagingnya keras harus direbus. Oh iya pasti ya. Mas selain Genius itu pakai apa? Oh ya, nanti teman-teman saya kasih panduannya. Ini silakan ditonton aja dulu ya.
Nah, ini video Abby Ed. Nanti saya kasih versi terbaru. Nanti saya kasih versi yang terbaru ya. Nanti ini contoh ya, ini saya kasih. Ini kan nanti hari Senin kita hari Kamis kita demo. Ini salah satunya ya. Salah satunya kita akan demo bagaimana cara membuat akun iklan. Nah, ini iklan baru, akun iklan baru. Ini saya banyak akun iklan ya. Nah, ini ad account saya punya 2. Nah, ini saya punya 2 ya. Nah, ini satu ya, satu. Nah, ini saya dikasih 3 oleh Facebook. Nah, jadi saya bisa demo nanti ya buat teman-teman. Nah, ini saya dikasih 3 ya. Nah, kasih 3. Nanti kita demo hari Kamis. Nanti kita mulai dari awal. Oke, lanjut ada pertanyaan? Mas, rumus Excel. Oh ya, saya kasih buat teman-teman. Mau nggak saya kasih? Mau saya kasih buat Anda, buat teman-teman? Mau? Mau ya? Oke, saya kasih yang hadir hari Kamis. Ini saya belum share, tapi saya kasih yang hadir hari Kamis ya. Oke, saya catat ya. Yang hadir hari Kamis. Oke, spesial ya. Saya mau kasih buat Anda yang hadir di hari Kamis ya. Oke ya. Nah, nanti saya kasih yang hadir hari Kamis ya. Yang nggak hadir mohon maaf, saya nggak saya kasih ya. Oke, yang hadir hari Kamis ya. Saya kasih. Nanti tinggal download aja. Ya, oke, saya sip dulu biar nggak hilang ya. Biar kenapa Mas? Biar Anda hadir hari Kamis ya. Kalau saya kasih nggak ini ya. CPL hari Kamis ya. Oke. Ya. Jam berapa Mas? Jam 20 seperti biasa. Kita belajar dari awal ya. Nah, nanti teman-teman yang pusing, ada yang pusing? Ada yang udah mual-mual? Nah, nanti tenang aja. Hari Kamis kita belajar dari awal banget ya, dari awal banget. Tapi minimal Anda tahu kita mau ngapain ya, kita mau ngapain ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman 10 menit lagi. Mas, cara membaca iklan mulai berapa hari? Itu sehari 2 hari cukup. Sehari-hari 2 cukup ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Mas, iklan Abby masih gurih nggak? Banyak yang advertising pindah ke TikTok. Oh, setiap kolam itu punya rule-nya sendiri. Sampai saat ini saya tidak pakai TikTok. Kalau teman mau pakai TikTok boleh. Kalau saya lebih detail ke Facebook ya, karena Facebook ini penggunanya masih gede ya, masih gede. Ya, teman bisa lihat lah ya iklannya ya. Mas, saya masih kesulitan pixel. Oke, nanti kita belajar pixel. Mas, cara mengubah bahasa akun iklan gimana? Oh, cara ngubahnya kayak gini. Ini bahasa Inggris ya. Ini caranya kayak gini ya, facebook.com. Nah, ini ya cara ngubahnya ya. Nah, ini ada klik di sini account. Nah, di sini ya. Ini ada setting and privacy. Nah, di sini ada language, oke. Nah, ini ubah nih. Di sini ubah ke bahasa Indonesia. Oke ya, bahasa Indonesia. Mana ya bahasa. Oke, ada yang atau mau bahasa Jepang? Oke ya, boleh bahasa Jepang ya. Nah, ini save change. Nah, ini tinggal refresh. Nah, ini berubah semua nanti ya. Kita refresh, berubah jadi bahasa Indonesia. Oke, Mas, untuk testing itu berapa budgetnya? 20.000 aja cukup. Ya, jangan gede-gede ya. 20.000, 50.000 dan sebagainya. Oke, apalagi Mas, duplicate iklan site online aman nggak? Oh, aman. Mas testing, oke. Mas landing page ada materinya. Oh, ada. Nanti kita belajar juga ya kecepatan. Itu penting ya bagi teman-teman yang ini. Mas, cara testing iklan skill up. Oh, nanti skill up ketika udah ini nanti saya sharingkan ya. Ini karena di antara teman ada yang pemula, jadi saya tidak ke materi ini dulu ya. Nanti teman-teman ada yang tipes ya nanti pulang ini ya. Nanti aja ya. Ini nanti pembahasan ini nanti ya, nanti aja ya. Ini materi baca iklan aja banyak banget ya Mas. Iya, banyak banget ya. Ini baru 2 iklan ya. Baru iklan lead sama iklan penjualan. Nah, ini belum saya sharingkan bagaimana cara jualan properti. Ada yang jual properti? Perlu mahal? Nah, itu belum ya. Belum saya sharingkan gimana cara baca iklan produk properti. Kemudian cara baca iklan video sama baca hasil iklan engagement. Nah, engagement itu goalnya viral ya. Masih panjang ya. Itulah kenapa kalau saya pelatihan ya, saya ngisi pelatihan di Zoom atau contoh Zoom ya, 2 jam itu minimal ya. Saya biasanya 3 jam sampai 4 jam ya, bisa sampai 11, 12 gitu ya. Gitu ya. Nanti kita belajar ya, tenang aja kita belajar. Pokoknya saya kasih yang klimaks semua buat teman-teman. Oke, apalagi Mas gimana cara nurunin CPM sama dengan retargeting? Oh ya, CPM itu oke ya, saya kasih detail ya. Keren, pertanyaan bagus ya. Nah, ini contoh teman-teman ada yang pertanyaan, "Mas, tadi kan udah ngerti
CPL ya. Nah, CPL ya. Nah, CPM itu apa, Mas? Oh, pertanyaan bagus, keren ya, pertanyaan bagus ya. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, CPM ya. CPM adalah biaya per tayang, oke, biaya per tahang. Ini kan 31.000 kan. Nah, ini apa maksudnya? Jadi rata-rata biaya per 1.000 impresi. 1.000 impresi itu yang lihat. 1.000 impresi yang lihat, oke. Nah, CPM itu dipengaruhi CTR, oke. CPM dipengaruhi CTR. CTR adalah materi iklan. Materi iklan menghasilkan link klik. Klik dipengaruhi oleh impresi. Impresi mempengaruhi CPM. Contoh ya. Oke. Mau saya tunjukkan CPM? Mau saya tunjukkan CPM, teman-teman? Mau? Boleh komen-komen? CPM itu apa, Mas? Ya, apa maksud CPM ya? Tadi teman-teman udah ngerti ya, CTR, CPP, CPL. Nah, sekarang CPM ya. Oke. CPM menunjukkan iklan Anda mulai jenuh atau tidak. Oke. CPM menunjukkan iklan Anda mulai jenuh atau tidak ya. Berapa budgetnya, berapa uangnya itu tidak pengaruh, dia tidak melihat itu ya, dia tidak melihat itu. Ini melihatnya apakah semakin mahal atau tidak. Contoh ya, contoh. Kalau hari ini saya bayar 31.000, hari ini saya bayar 31.000. Besok ternyata saya bayar lebih mahal, 50.000. Iklan saya bagus atau jelek? Bagus atau jelek, teman-teman? Mulai bagus, mulai jelek? Mulai jelek. Oke. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Kenapa mulai jelek? Kenapa? Yes, makin mahal. Kenapa, Mas, makin mahal? Kenapa? Karena ketika saya hari ini saya ke 1.000 impresi, orang yang lihat ya, 1.000 orang yang lihat, saya bayar 30.000. Dan ternyata besok dengan impresi yang sama 1.000, saya bayar 50.000. Artinya iklan saya bosen, mahal ya. Orang contoh ya, pernah nggak teman-teman katakanlah ada tukang bakso yang lewat di komplek Anda, di perumahan Anda bosen ngelihat si tukang baksonya, pernah? Atau misalnya Anda makan makan di restoran yang Anda gemari, tapi Anda makan terus gitu ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 7 hari. Pernah nggak teman-teman bosen? Pernah nggak, bosen gitu, bosen bosen? Yes, itu yang menyebabkan CPM mahal. Nah, bisa jadi nanti iklan Anda winning iklan Anda. Tetapi Mas, kok CTR saya mulai turun? Berarti Anda mulai bosen. Audiens Anda mulai bosan. Bisa jadi, wah ini iklan ini gratis ongkir lagi, gratis ongkir lagi, gratis ongkir lagi. Ganti dong, boleh dong tambah apa kek, promo baru ya dan sebagainya. Maka ketika CPM Anda mulai naik, maka saat itulah Anda mulai memikirkan apa offer yang Anda harus perbarui. Sampai situ paham teman-teman? Cari menantu tukang bakso ya. Mas, berapa lama iklan mulai jenuh? Nah, itu tidak bisa ngelihat kayak gitu. Teman-teman lihat aja datanya ya. Bisa jadi COD terus, COD terus, COD. Ganti dong COD plus ongkos kiri, COD plus bonus ke. Nah, biar tukang baksonya. Contoh kayak gini, tukang bakso kan mungkin baksonya 5 ya. Wah, ini spesial. Pokoknya beli hari ini saya tambahin deh bakso telur gitu misalnya ya. Jadi ini 5, saya tambahin deh 1. Tapi hari ini ya. Nah, jadi CPM-nya jadi murah. Nah, jadi teman-teman nanti belajar scarcity, urgency, greedy. Oke, sampai situ paham, paham? Paham ya, pokoknya saya kasih yang terbaik buat teman-teman. Oke, baik, mungkin seperti itu teman-teman malam ini udah 2 jam ya, luar biasa. Gimana teman-teman materi malam ini? Gimana teman-teman materi malam ini? Keren? Keren atau keren? Keren? Mantap, daging semua? Daging semua ya. Semoga membantu teman-teman, semoga menginspirasi. Jadi teman-teman sekali lagi saya katakan kalau Anda bisa ngiklan, Anda bisa baca iklan, maka Anda bisa jualan apa saja. Yes, ini ilmu penting banget teman-teman, penting banget ya. Ini saya bocorkan buat teman-teman, spesial buat teman-teman ya. Saya kasih yang terbaik ya. Nanti kita ketemu hari Kamis ya, Kamis lagi. Jadi teman-teman yang pemula spesial buat Anda, kita akan belajar dari dasar banget ya. Mulai dari
dari bikin akun bisnis, bikin akun iklan, bikin fanpage, bikin pixel, bikin custom audience, verifikasi domain, memilih dapat prioritas, ngiklan, menjelaskan menu campaign, asset, ad, dan iklan. Nah, nanti hari Senin kita baca iklan. Setuju teman-teman? Boleh sekali lagi kalau teman-teman setuju ketikkan setuju Mas. Kita siap, boleh ketikkan siap, boleh siap untuk belajar hari Kamis? Siap-siap. Dan spesial buat teman-teman yang hari Kamis saya kasih Excel yang tadi ya. Spesial khusus teman-teman yang datang hari Kamis saya kasih Excel tadi ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk hadir malam ini. Luar biasa. Nanti kita ketemu hari Kamis ya. Kita lanjut ke grup. Silakan teman-teman yang belum gabung ke grup, gabung ke grup. Kita akan ngumpul di sana. Dan kemudian nanti untuk pemula siapkan kartu jeniusnya ya. Nanti kalau teman kan besok kita tidak ada Zoom. Silakan nanti siapkan kartu jeniusnya ya. Nah ini kayak gini. Nanti kita ngiklan. Dan kemudian nanti ada produk, oke lah nanti produk apapun boleh ya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di hari Kamis. Sukses untuk kita semua, sukses buat teman-teman. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.